banyak juga alumni ITB jadi komika kan. Iya. Dan hasil bukan takjub, saya melihat fenomena di Bandung angkotnya warna-warni. Itu influencer yang bisa nge-brand ya program-program ITB, program-program ITB ya banyak sebenarnya yang positif dan memang sebenarnya harusnya laku ya. Cuma memang kita harus narik kayak tadi resources ITB yang sebenarnya tidak hanya dosen, karena nggak selalu dosen punya kemampuan nge-branding ya. Betul. Jadi alumninya ya kayak bilang kalau saya manggil Panji datangnya dari New York beli tiket ya gitu kan. Iya. Datengin yang lain ya, coba kita lihat pelan-pelan untuk bisa nge-brand ya program-program seperti yang ada di ITB Continuing Education ya. Ya ada program-program sebenarnya kalau saya udah sampaikan marketnya ada gitu. Iya. Ya tadi yang Mungkin pembuktian marketnya itu karena dulu udah pernah ngobrol sama Gradient itu tadi. ya Gradient salah satunya Gradient tuh. Gradient kita ngobrol di sini juga nih. Saya nggak kita podcast kan ya. Oh gitu. Ini sama Devin di sini kan sama staffnya sama temennya ya si Devin. Kalau bagi saya sih sebenarnya positif apa yang dibuat Gradient. Dia tahu menyasar, nggak perlu dikasih sertifikat, nggak perlu dikasih pengakuan kredit, ngambil apa yang dijual Gradient karena ada banyak orang yang masih mau belajar dari dosen ITB, dari resource ITB. Iya. Iya. Ya, sebenarnya ngobrol sambil santai. Jadi Pak Ripon tadi udah kenalin Pak Ripon di Direktur Pendidikan Non-Reguler. Saya di Subdit Pendidikan Berkelanjutan. Jadi Subdirektorat Pendidikan Berkelanjutan Pak Ripon di SAPPK, Perencanaan Wilayah Kota ya, kalau prodi. Kalau saya di FTTM, Fakultas Taman Tepi Mesra. Jangan musuh. Taman Tepi musuh. Kalau mesra sama SAPPK. Karena jarang ketemu. Kalau dulu kan FTTM gitu ya, timur jauh, itu jarang perempuan. Sampai sekarang sampai jurusan saya juga masih 10% perempuan. 10%. Kalau saya angkatan, karena saya 97, tambang ya, perempuan 0. Oh iya. Saya bener gak ada. Dulu tuh bercandanya perempuan tuh 4 buat 4 angkatan. Ya itulah. Jadi kalau di sini ditugaskan ya untuk ngurusin program-program ya yang sebenarnya tidak, kalaupun pendidikan, kalaupun kayak sifatnya course itu yang nggak ada gelar akademik ya, mau jadi ST, SSI, mau jadi apa nggak ada kita gelar akademik. Tapi mungkin apresiasi ataupun bentuk partisipasinya diberi sertifikat yang sebenarnya memenuhi kompetensi. Jadi basisnya kompetensi. Ya. Kalau kompetensi itu kita nggak mampu support 100% dari ITB, kita tarik external resources. Ya, jadi pengajarnya atau pengisinya bisa dari luar. Jadi mungkin bentuknya itu kayak merespon kritik orang terhadap dunia pendidikan yang pasti lebih lama dari industri gitu ya. Iya kan, karena kalau misalnya emang untuk menyiapkan kurikulum yang ada gelarnya pasti kan butuh waktu yang lebih lama. Ya kan, jadi untuk beberapa hal bisa di-tackle dengan course gitu ya. Jadi course yang memang bisa memenuhi kebutuhan dunia industri yang kalau saya lihat memang kecepatannya kalau kita imbangi dengan kita bikin kurikulum, kita baru bisa mengevaluasi kurikulum 4 tahun, 5 tahun. Betul. Ya. Kita imbangi lagi, udah berubah lagi. Iya. Lagi kan? Ya memang kita perlu penyiapan yang sifatnya seperti itu. Di early career ya. Tapi kalau di level medium juga memang kita nyiapin. Jadi level medium manajemen. Karena begitu sampai level tertentu kita kerja, kemampuan technical competence kita tuh tidak terlalu kita bukan dibutuhkan ya. Kita butuh kemampuan yang lain kan. Ya, soft skill itu harus lebih menonjol. Manajerial orang, manajerial yang lain-lain kan gitu akhirnya. Karena nggak seumur umur kan menjadi drilling engineer selalu saja di ring gitu kan enggak kan. Kalau Mas Biru dari TM kan teman-temannya Mas mau terus-terusan tuh ngurusin pelida gitu ya, pemboran kan enggak kan. Sampai level tertentu kita pasti naik. Nah itu juga ada career path-nya. Nah kalau itu mau ditunjang career path-nya sesuai dan track-nya bagus, cepat ya, mempercepat karirnya, terdevelop bagus, ya memang kita nyiapin pendidikan-pendidikan yang sifatnya basisnya kompetensi ya. Mungkin yang di situ pada saat masuk tertentu ya kita banyak teman-teman SBM. Ya kalau pas suka atau nggak suka saya ledekin ya. Saya suka ledek-ledekan sama dosen SBM. Nah, ledekan saya tuh gini, waktu miskin kuliah di FTTM.
pas udah kaya udah di SPM kan gitu lulusannya kan kan gitu ujungnya pas pergi kismin gitu ya kadang-kadang gitu sambil FTTM aja lah sudah kaya kerja di kuliah di Bandung ambil SPM ambil MBA gitu. Jadi ya itu juga sebenarnya ada yang pakai course kalau dia ngambil MBA dia kan course full ya. Iya, dia itu udah bergelar lah kalau Bergelar, tapi memang bisa jadi kita ngambil kompetensi-kompetensi tertentu yang nggak bergelar, tapi ada pengakuan misalnya sertifikat di bidang tertentu. Nah, itu kira-kira. Iya. Tapi kalau misalnya dulu yang saya lihat di teknik perminyakan itu kan tiap jurusan juga biasanya punya asosiasi profesi gitu ya. Profesi. Iya. Nah, biasanya mereka juga punya pelatihan-pelatihan sejenis tuh untuk di jurusan-jurusannya mereka ya. Di bidang keahliannya mereka Bidang ya. keahliannya, misalnya kayak teknik perminyakan tuh YATMI kata dari ya. teknik perminyakan tuh biasanya suka bikin pelatihan juga tuh untuk profesional di bidang itu. Nah itu harusnya kampus bisa menjadi bagian dari itu. Benar. Karena bagian untuk menguatkan ya. Jadi sayang resources yang ada di kampus itu tidak juga support ke situ. Jadi kayak bagian continuing professional development CPD ya itu. Nah, sebenarnya saya juga ngeliatnya kalau misalnya di dunia media sosial juga kan sekarang udah zamannya orang bikin macam-macam kelas gitu ya, Pak. Maksudnya bukan yang kayak misalnya dia bikin perusahaan apa enggak, dia bahkan bikin yang sesuai keahliannya dia aja gitu. Misalnya dia bikin konten kreator, bikin kelas untuk konten kreator gitu. Atau dulu yang pernah saya ikutin tuh kelas untuk jadi stand up komedian gitu. Kayak yaudah sesuai keahliannya dia. kita mesti Menarik kok. Pindah aja lah gitu. oh jadi angkatan pertama kita tawari dosen ITB ya. Nah, so kan itu kan dia udah emang dia ya udah sesuai kali dia bikin kelas sendiri gitu kan. Apakah emang udah ada yang bikin juga ya udah bikin lagi ada lagi karena ada aja yang akan bisa ikut programnya juga gitu. Ya dalam hal ini ITB juga sebenarnya mindsetnya juga kayak gitu kan, artinya kalau walaupun memang udah ada ya tadi lah misalnya asosiasi profesi bikin kayak gitu atau misalnya kayak lembaga-lembaga lain bikin ya istilahnya bimbel ya itu atau kayak course sejenis untuk bidang universitas, tapi ya tetap aja ITB kan harusnya bisa juga masuk gitu. Karena tuh tadi kayak Bapak juga pernah cerita ada contoh berhasil ya kayak di bukan contoh berhasil, maksudnya contoh kampus lain yang juga menerapkan kayak di UI gitu ya, ada juga ya. UI itu ada CIL ya, Center of Independent Kalau ini Study. adanya ini ya, I-Center kalau di ITB ya. Gitu. Kita ya I-Center itu ITB Continuing Education. Namanya jauh lebih bagus sih Pak daripada non reguler. Itu kritik Apa itu kan? Ini I-Center ini bagus ini. Jadi I-Center itu merupakan bagian dari motornya dari Direktur Pendidikan Non Reguler, di mana semuanya yang berhubungan dengan keprofesian, pendidikan keprofesian dan non degree program di situ. Jadi kan sebetulnya ITB itu sudah menginjak tahun ke berapa ini? 104 tahun. Nah, pesan dari Bu R, 2 kali bias emas itu. pesan Bu Rektor itu ingin membuat tambahannya, jadi sayap sebelahnya itu lifelong learning, yaitu yang non degree dan keprofesian ini, karena inilah yang itu tadi nama lifelong learning bagus banget Pak. Bagus banget. Kenapa yang dipilih ini gitu loh? Saya juga begitu di surat pernikahan non reguler, saya juga berpikir sejenak apa nih saya harus membuat yang aneh gitu ya. Jadi kemudian saya coba cari browsing, ada ya itu juga bagian. Kalau dari tadi Bu Rektor bilang apa? Lifelong learning itu dia fokusnya untuk yang apa tadi? Non degree tadi. Non degree dan keprofesian juga sebetulnya tujuannya mulia. Jadi mereka di luar gitu, publik yang ingin merasakan pendidikan di ITB tidak harus S2, S3, S1, S2, S3, tapi ini ditangani di sini. Tapi karena ini belum populer gitu ya, jadi ketika kita menawarkan itu beneran ini ITB, ITB yang lain. Kita di I-Center, di ITB Continuing Education Center, kita kasih satu kelas bagaimana menjadi alumni ITB jadi komika. Ada tuh satu, ya karena gini,
jadi komika kan. Dan berhasil. Dan berhasil gitu ya. Ya menurut saya bahkan foundernya itu 2 orang ada gitu. Sebenarnya founder stand up comedy Indonesia tuh 2 orang dari ITB loh. Iya, itu Pak udah kena kutukan dari dulu. Lulusannya ya yang satu ada yang jadi proklamator. Dia lulusan politik. Dia kan maksudnya. Ali segala bidang kecuali bidang sendiri. Itu juga menunjukkan bahwa dengan yang non degree dan keprofesian itu kita bisa lebih agile dalam membuat ceruk-ceruk baru ya yang ternyata banyak juga. Dan itu tadi benar itu yang jadi banyak keahlian yang baru, skill yang baru, dan mungkin tidak ahli dalam keahlian yang sesungguhnya kali ya. Ininya intermezzonya gitu ya. Ya benar, saya beneran nih Pak Ridwan mau bikin serius di kelas iCenter ya. Nah, pengisinya alumni ITB yang menjadi komika. Boleh lah, boleh. Jadi sertifikatnya keluar dari iCenter ITB. Kayak apa? Saya juga kan kemarin juga belajar jadi stand up ini kan juga bareng sama teman. Ada junior sebenarnya di kampus ya, tapi dia lebih senior di stand up kan. Namanya Eki Priagung tuh. Iya, PSND ya. Dia jauh lebih jago branding lah dibanding saya tuh. Jadi juga bilang itu, inilah ITB lah kalau mau brandingan kita bagusnya, ayo kita kerjain gitu. Kita panggil lah ke sini. Panggil lah Pak. Iya sama Mas Iwan ya. Iya. Dan saya salah satu yang sering lihat itu ya dalam tanda kutip ya. Jadi anak pelajar masuk ITB gitu kan ya. Iya. Itu lucu banget ceritanya itu Pak. Lucu banget Pak. Udah baca, udah nonton Pak Ridwan. Jadi nanti mungkin kalau lebih dari ini dicerce sambil berdiri kita. Kita cek. Kita ngambil cara sambil diri gitu. Stand up ya. Memang kita butuh gebrakan misalnya cara-cara, karena saya melihat termasuk ya tadi saya bilang sedih bahwa sosial media official ITB itu tidak terlalu ramai. Tapi kalau bahas konten ITB ramai ya. Bahas bukan official, jadi lu harus dari luar kita. Iya. Jadi artinya bahas itu. Maksudnya secara awareness orang terhadap brand ITB itu besar sekali dan ibaratnya setiap tahun tuh pasti masih banyak kok anak kuliahan yang mau masuk ITB gitu kan. Ya itu yang saya bilang ITB ini harus menggunakan sumber daya apapun kayak alumni ITB yang jadi influencer, komika, saya setuju sih Pak. yang harus dirangkul. Betul. Makanya mungkin ya kita merasakan kita sendiri bagaimana sulitnya untuk menempuh pendidikan gitu ya. Tapi ada nuansa yang lain. Udahlah kalau S1, S2, S3 ada jalurnya. Ini loh bisa ikutan bootcamp, bisa ikutan meskipun itu untuk orang lain itu kan kecil, tapi ini kan di kita ITB sudah berusaha untuk itu. Gitu kan. Ya mungkin penetrasi misalnya biar nanti kita pengen jualan yang sesungguhnya yang ada di ITB terkait sains, teknologi, engineering, math dan manajemen yang ada di ITB lah kira-kira. Jualan semua, tapi pintu masuk jualan supaya orang masuk ya jualan yang begini dulu kali Tuhan. Iya, yang populer dulu. Yang populer dulu kan, begitu populer. Kalau dia enjoy bahwa ternyata karena gini, beberapa orang takut masuk ITB terlalu kakunya. Masih ada kesan bagi saya keluarga saya juga masih melihat kesan jadi kaku gitu ya. Padahal di dalam itu nggak kaku-kaku amat kan. Kebanyakan main malah, makanya nggak mau berani dilarang main guys sekarang kan. Unit-unit dari dilarang main itu maksudnya kan. Kebanyakan main soalnya. Iya, tapi kan dia mau apa yang dijual ITB pasti jualan yang serius. Iya benar sih. Kita juga mesti dalam tanda kutip ya mulai membuka gerai kayak di iCenter kita gitu ya, yaitu how to be komika kita bikin buat ini saya tuh ada cerita kemarin tuh ya, jadi si Eki ini dia sempat bikin konten tentang mitigasi bencana Pak. Tapi waktu itu naikin waktu lagi rame kenapa Bandung waktu itu ada video tentang Bandung gitu kan, dia naikin itu isinya tentang mitigasi bencana. Nah itu sebenarnya materi dia dapat dari temennya yang kuliah di luar negeri S2 untuk mitigasi bencana. Dia dapat materi ibaratnya bahasan itu dari situ dulu. Nah di bawah itu dibikin video 1,5 menit itu rame banget ya nonton Pak. Jadi temennya sampai bilang, wah gue udah capek-capek kuliah S2 di luar negeri buat mitigasi bencana, ternyata tinggal bikin video 1,5 menit itu bisa rame. Iya, jadi kayak sebenarnya tamparan kerasnya sih itu ya, karena emang ibaratnya ilmu di ITB ini kan dia orang-orang yang pengajarnya udah bertahun-tahun gitu, kayak mungkin jurnalis sudah banyak juga. Saya ketemu sama Profesor
yang baru jadi profesor tuh Pak Fenardi itu ya, di FMIPA itu kan. Kimia. Yang wibu benar sekali. Wibu. Iya. Kenapa saya Iya. apal wibu? Saya lagi wibu. Dia tahu saya, anaknya tahu saya. Anak saya yang paling gede itu kan. Iya, dan memang kelihatannya itu yang lagi rame gitu kan. Jadinya ya sekarang mungkin profesor paling terkenal dari ITB Iya. Pak Fen itu Pak mungkin Pak sekarang karena wibu itu. Pembeda para Tapi wibu. iya walaupun istilah risetnya juga yang nggak wibu ya emang kimia gitu, emang dia ahli di bidangnya. Cuman dengan maksudnya gimmick kayak gitu tuh bikin dia jauh lebih populer, orang jadi lebih dengerin kayak gitu. Iya, kita masuk dari yang dalam dulu ke yang lain gitu ya. Terus baru masuk yang seriusnya kan ada. Ya. Jangan langsung serius dulu, orang udah panik dulu ngeliat ITB nih. Baru itu serius-serius yang model. Ada contoh lain Pak di Yale University. Ada dosen itu dia lulusan Harvard, psikologi biologi lah. Terus dia S3-nya juga behavior science dan otak dan lain gitu ya, terkait sama itu. Dia ngajar di Yale jadi dosen psikologi sambil dia jadi kepala asrama. Jadi dia ngeliat mahasiswa tuh hidupnya gimana. Yale itu kan ya top university di US kan. Makanya kalau misalnya sekarang kita udah ada era media sosial juga, Bapak pasti sering lihat juga nih kalau orang masuk ITB ada videonya keterima rame banget gitu kan. UI, UGM juga gitu kan. Nah, di Amerika juga gitu kan, keterima Yale, Harvard gitu kan pada bahagia. Nah, si dosen ini memulai cerita itu dengan melihat bahwa orang-orang yang keterima kampus-kampus top ini udah pasti bahagia banget. Sampai lihat videonya seramai itu lah, sampai mau jadi berita nasional gitu-gitu kan. Tapi karena dia sebagai orang yang di asrama mahasiswa, dia melihat begitu mahasiswa ini masuk Yale, kuliah, stres Pak. Kayak maksudnya asrama tuh pada gloomy gitu, orang-orang pada kayak stres gitu, kelihatan auranya gitu kayak nih kasihan banget gitu mahasiswa ini. Akhirnya dia ya karena punya bidangnya ya, jadi akhirnya dia kayak ngumpulin temen-temennya yang belajar positif psikologi gitu ya. Terus dia ngumpulin gimana cara bikin kursus, bikin kelas Science of Happiness, Pak. Jadi dia kayak menekel pertanyaan semacam kayak apa yang membuat orang bahagia, apa yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan hidup yang baik kayak gitulah, mencapai hidup yang baik gitu. Ya pertanyaan-pertanyaan simpel kayak gitu. Dan itu kelasnya, jadi kelas paling populer di Yale University sepanjang usia Yale itu kelas terpopuler di dunia gitu ya di Yale. Akhirnya Tapi dia bukan auto A. auto Pak. Auto ya. Bisa jadi edit itu juga Pak, kayak populer. Bisa jadi, iya. Bisa jadi, iya. Bukan auto A kan. Tapi yang mau saya bilang ini tuh dia tuh populer banget, saking populernya akhirnya dibuka kelas untuk umum. Dia kerjasama sama Coursera. Nah sampai sekarang pun jadinya kelas paling populer itu dari Yale University salah satunya. Kampus loh dia. Jadi saya khawatir kan ada tuh ramai juga di sosmed yang ITB Fest. Mereka kalau ITB kan jalur gosip. Jalur gosip ya itu kan ITB ramai ya di Twitter ya. Ya, tapi ITB Fest itu juga banyak nyerang-nyerang dari sisi official ITB. Nah, maksudnya gini, saya nganggap semua pun jadi kritik, benar-benar jadi kritik. Misalnya kita develop dari kritik pedas mau pahit ya. ITB Fest yang ada kuliah auto A gitu kan dibahas. Oh ramai tuh. Waduh kacau itu. Kacau yang jualan kelas kan. Dengan kondisi sosmed sekarang harus situasi begini, positif, baik, buruk, negatif itu bakal kebuka. Benar. Kalau saya lihat, Benar. yang penting kitanya yang kita bisa sikapi seperti apa. Iya. Dan sebenarnya udah jelas lah playbook untuk main ini kayak misalnya sekarang ada isu negatif yang lagi menerpa itu tuh udah banyak kayak ngasih contoh gimana cara bisa handle itu dengan baik kok gitu. Dengan misalnya terbuka dan kritik kayak gitu itu udah orang seneng kok dengan itu maksudnya cuman walaupun itu cuma di depan layar doang ya misalnya buruk-buruknya cuma di depan layar doang itu pun orang udah seneng gitu. Iya. Saya ngeliat kayak gitu nggak bisa kita pahit sama kritik terus marah. Udah nggak bisa cara itu karena sekarang media sosial tuh bener-bener masih Pak, apalagi sekarang mahasiswa sekarang ini udah yang digital native gitu. Kalau saya lahir dulu internet masih kabel Pak, kabel telepon. Kalau anak-anak ini lahir nih udah depan HP semua. Begitu lahir brojol dapat wifi. Iya, langsung dia udah bisa gini Pak. Apa layar HP tuh bisa kontrol sendiri kan anak kelas umur 1-2 tahun itu. Milih-milih channel-channel yang iya kan? gitu ya. Iya, udah beneran digital native mereka ini. Ya kayak gitu. Nah itu nggak bisa kita hindari kan. Nggak bisa Sekarang bagaimana manage itu menjadi positif. Itu Pak Ridwan. Iya dalam rangka itu kan Pak Irwan itu pas kita awal mulai di sini nih, saya cari akhirnya ketemu. Pak Irwan kan mengidentifikasi semua mata kuliah di S2 tuh di 12 fakultas dan sekolah.
terus kemudian di-cluster oleh Pak Irwan menjadi akhirnya ada 6 cluster. Iya. Ya, dia dalam hal. Jadi begitu saya coba begitu di sini dia sign awal, kita coba memetakan karena memang ada program ini credit earning. Credit earning itu gini, ngambil S2, masih S2 ya levelnya, kita belum S1, belum ada credit earning, belum ada lampu hijau yang hijau beneran. Ya, tapi kalau lampu hijau untuk credit earning S2 itu dibuka. Jadi gini, para profesional orang yang bekerja memang masih ada banyak yang punya keinginan belajar. Saya yakin bukan pengen belajar, tapi juga belajar sampai satu saat dia pengen S2. Ya, artinya saya tapi nggak pengen ninggalin pekerjaan. Saya harus cuti, saya harus resign, saya harus off dulu. Itu kan karir loss dulu ya, berat dia berhenti ya berat, apalagi udah berkeluarga dan segala macam. Nah ITB memang ada program credit earning. Credit earning itu mata kuliah S2 yang bisa ditawarkan. Ya kuliahnya dulu waktu zaman periode pandemi memang full online. Jadi mahasiswa yang non reguler dan credit earning itu sama-sama online. Nah, kalau sekarang kan yang reguler itu offline, ya. Nah, yang ini disediakan jalur jadi hybrid ya. Ini misalnya kayak kelas karyawan gitu kali ya? Kalau kelas karyawan itu ngambil paket. Kalau ini tergantung dia mau ngambil itu sebagai nanti jadi S2 atau tidak, nggak masalah. Oh, jadi bisa ngambil lepasan. Bisa juga buat S2. Kalau dia mau ngambil lepasan, saya tertarik dengan mata kuliah ini gitu ya. Iya. Mau belajar ini aja lah. Atau sebenarnya dia bidangnya bukan itu, tapi karyawannya ada yang kerja bidang itu. Kan ngerti, saya ada tuh yang kayak gitu, saya pengen tahu karyawan saya tuh kerjaan itu kayak gimana sih? Ada, dia levelnya manajerial, udah bukan level teknikal lagi ya, tapi pengen tahu gitu, saya biar bisa menguliti kalau pekerjaan itu bakal bisa selesai berapa lama sih sebenarnya, kan gitu, itu market ya, nggak perlu dia jadi S2, tapi mata kuliah yang diajarkan itu diambil. Nah, begitu saya diskusi sama Pak Ridwan, ternyata banyak nih, saya coba klasterisasi dengan melihat Ridwan kuliah ya. Jadi ngelihat tuh mata kuliah yang S2 itu banyak yang mirip. Jadi di sini misalnya, saya contoh metode numerik. Tempat saya ada, tempat ini ada metode numerik gitu ya. Ya akhirnya saya bikin klasterisasi. Ya, statistik juga. Ya, statistik sama. Ya jadi kan itu adalah memang ada tapi ditawarkan 1, 2, 3, 4 segala macam. Nah, terus bidang nama-nama mata kuliah ya. Di sebelah sana ada mata kuliah tentang desain, di sini ada desain, ada dan segala macam. Nah ini begitu mata kuliah coba diklasterisasi, akhirnya mengelompok ya dari 12 fakultas sekolah itu ya. Saya artinya belum official kelompok ini, tapi saya dan Pak Ridwan lah, saya sudah sampaikan ke Pak Ridwan ada beberapa kelompok nih. Kalau saya ngambil ini paling populer itu ada 6. Jadi kalau kita bisa kelompokkan 6 itu yang pertama advance manufaktur, electrical dan information dan IT. Ini kalau di ITB stay, FTMB dan ini ya advance manufaktur, elektronik dan IT. Itu grup-grup ada seni rupanya gitu ya. Terus klaster kedua art and humanity. Art and humanity itu ya seni SRD, SDM di situ. SPK. SPK juga masuk di situ kan, kebijakan, art and humanity. Terus klaster ketiga civil and sustainability development. Dan civil dan itu kan ya TSL civil ya terkait dengan infrastruktur dan segala macam. Terus yang bidang kita water resources, ya energy and mineral technology. Itu satu klaster. Resources kan ya ada yang bisa kita jual, ada yang sebenarnya masalah buat bencana alam gitu ya, resource tuh ya, resource energy and mineral technology. Ada yang nano, ya kelompok yang kelima nanoteknologi, jadi klasternya. Ada kelompok yang FMIPA, natural science, engineering and farmasi. Itu jadi ada 6 klaster. Kalau saya berkaca lagi di tahun 90-an fakultas kita tuh itu ternyata udah bener gitu, udah bertambah lagi gitu, bener bicara dulu saya masuk fakultas teknik sipil dan saya balik lagi, saya pas tahu saya cuma 5 fakultas ya mirip ini padahal tidak pikir ke situ tadinya. Iya tapi nggak mikir ke situ gitu di kelompokkan ternyata ya saya bangga belum para grandfather kita di ITB ternyata mikir begitu udah bener gitu. Terus kita pecah-pecah lagi, pusing lagi kita. Jadi macam-macam. Padahal secluster gitu ya. Nah ini mungkin cuman kalau begitu sudah bercerai itu bergabung lagi susah. Ya itu saya bilang ya sekarang mau gimana terserah nanti pimpinan atau kayak gimana ITB mau ini lagi akan seperti apa ya. Sekarang saya ngambil di Jepang saya kan sekolahnya ya wibu deh saya. Jepang. Saya ini sih nggak wibu. Jadi sekarang anak saya lahir, terus dia jadi wibu dia. Akan lahir di sini.
tempat saya departemennya ya di beberapa fakultas di Jepang tuh TM, TA, TG, GL itu jadi satu klaster. Resources Engineering. Jadi begitu lulus ya yang lagi rame misalnya di bidang TM dia bisa anak TM lagi. Jadi resources engineering lebih general di bidang-bidang resources. Jadi nggak ada geologi namanya ya. Geologi ada di Faculty of Science sendiri. Jadi kayak metalurgi, teknik geofisika, terus teknik pertambangan, teknik perminyakan, ya, terus material dan metalurgi itu jadi geng satu, ya, departemennya. Ya, jadi nanti di tingkat 4 aja jadi beda-beda. Tingkat 4 memang masuk labnya dia lebih tertarik ke perminyakan, labnya jadi mata kuliah tingkat 4 dia yang banyak ke arah perminyakan. Ya tipikal Asia, cuman mungkin kita bermazhab ke Amerika ya. Jadi nama-namanya kan kita style nama-nama di Amerika ya, miripnya nama-nama prodinya. Kalau menurut saya juga bukan ahli untuk ngeramu-ramu itu, tapi begitu saya melihat klasterisasi Parekraf kok jadi kayak zaman kita tahun 90-an ya, nama-namanya kayak gitu sama balik lagi gitu ya. Nah, hal seperti itu. Ya tapi balik lagi ke saya berharap sebenarnya kayak teman-teman alumni ITB kayak Mas Biru gitu, bisa ngangkat dari sisi branding ITB. Ya. Jadi ITB punya program-program banyak. Salah satu program yang kalau menurut saya ya, ini salah satu program unggulan. Ya, program unggulan ITB di mana nggak klasik aja kayak dulu kita jual S1, S2, S3 gitu penelitian dan sebagainya. Ada loh ITB juga. Karena marketnya ada. Istri saya itu senang ikutan kayak kursus-kursus kelas dosen seni rupa yang bikin. Karena dulu mungkin kuliah nggak di ITB, penasaran ya. Daripada jadi arwah penasaran kan gitu ya. Jadi dia ngambil yang ITB punya, tapi yang saya nggak ngambil full kuliah. Iya, jadi artinya juga market tadi juga udah terbukti oleh dengan adanya Gradient gitu kan, dia bisa ngasih branding bahwa ini ada dosen ITB yang ngajar matematika, fisika, kimia kan gitu kan. Mereka mungkin video yang dibawakan juga bagus, dibikin secara profesional gitu kan, sehingga orang menikmati kursusnya juga sesuai ekspektasi mereka gitu. Ternyata ini memang dosen ITB ngajarnya enak kan gitu kan. Ya. Artinya memang kita berkaca itu ada marketnya. Ada marketnya ya. Kita belajar juga dari alumni muda itu macam berapa ya? Muda banget ya kayaknya ya. 16 ya itu ya. Itu berapa angkatan berapa ya Devinya? Saya lupa. Kayaknya segitu. Iya. Sipil Muda banget. udah banget bahkan kita ketemu di sini banget ya. Takut sama kita, takut dia milit. Ngambil dosen-dosennya ya. Nah, itu timbul masalah kalau masalah terkait kepatutan kita selesaikan ya. Iya. Tapi apa yang dibuat Gradient bagi saya sesuatu yang positif. Nah, tinggal bagaimana kita menghandle ini. Karena itu resources kita gitu. Benar. Iya, maksudnya artinya itu selain membuktikan bahwa marketnya ada, bahwa membuktikan bahwa dosen ITB bisa, gitu. Iya. Bisa ngajar yang populer gitu ya. Asal kalau saya misalnya gini, kalau saya di kamera dan tahu itu di kamera, saya nggak bisa. Suruh ngomong di kelas. Tapi benar kamera itu ya udah kita ngobrol biasa, kamera ada, kita lupain bahwa di situ ada kamera jadi langsung gagal. Iya. Kan banyak yang begitu juga kan. Iya. Ya itu kan perlu ada penyesuaian juga sih memang, ngajar di depan kamera sama ngajar di depan mahasiswa. Nah, saya mau ikut kursus komika. Siap. Jadi ntar kalau kayak gitu kuliah saya rekamin aja, saya tinggal duduk manis. Ada pertanyaan, saya tinggal ngobrol di situ kan. Dia lihat dulu tuh videonya. Kita ada di situ, ngobrol. Pertanyaan kan. Tapi itu pede banget. Kalau di Amerika itu, memang dosennya itu ada saat dia evaluasinya itu dia Rekamannya waktu lagi ngajar kan. Nah itu yang paling berat kan. Coba kalau kita melihat diri kita di depan kamera itu, saya ingat ibu saya dilihatin itu saya lagi wisuda, bukan katanya itu bukan kamu. Gak percaya. Nah itu mungkin sesuatu yang baru. Dan selain dari Gradient juga internal ITB kan sudah mulai bergerak ya. Direktorat Pengembangan Pendidikan Ya. Sudah apa tuh dia ini Pak programnya yang udah berjalan? Membuat itu Ada beberapa itu ya. mereka menyediakan sebenarnya insentif buat dosen-dosen yang bisa membuat video kayak gitu.
Jadi untuk tapi lebih kayak dilepas gitu ya Pak ya, maksudnya Bapak bikin ntar kita bayar gitu ya? Enggak, mereka fasilitasi. Fasilitasi juga? Punya ini. Punya oke. fasilitas tempat, kalau butuh studio untuk merekam atau fasilitas mereka ada di Direktorat Pengembangan Di CRCS. itu juga program. Jadi beberapa memang nanti sifatnya lebih ke arah teaser atau kuliah itu ya pendek short ya kan kita nggak bisa dalam detail ya. Jadi mereka akhirnya mau untuk masuk lebih dalam. Tapi maksud saya kalau dari tadi ya bahas kayak pengen mempopulerkan ini, mungkin dosen ITB juga kan ada yang jadi influencer juga Pak. Dari mana? Kayak si siapa dosen apa kayak lu gitu Pak Imam Santoso. Banyak juga tuh follower tuh. Iya, Terus Pak siapa tuh Pak Bara yang Pak Bara alias Bara. Iya. Tetangga saya dulu pas lagi di Kanayakan. Iya, itu juga vlogger. Maksudnya mereka juga punya arah ke sana gitu kan. Saya ada bakat. Bukan masalah bakat sih Pak. Emang pengen mendekatkan diri aja Pak gitu Pak. Kayak ini zamannya berubah jadi kayak kita harus kesini gitu. Lebih kayak gitu sih kalau saya lihat. Sadar zaman ya. Sadar zaman aja. Karena itu masalah sadar atau enggak doang sih. Ya memang kayak beberapa resources internal ITB memang sudah punya kemampuan itu ya. Kayak Pak Alias Bara, mulai yang paling simpel itu dosen matematik Pak. Iya loh. Kalau lihat juga mungkin kaku-kaku juga Pak. Tapi orang saya bisa ngobrol karena saya nanti jangan direkam, saya tetangganya di Pak Alias Bara. Iya nggak, maksud saya kalau bisa dilihat nih misalnya Pak perawakannya ketika depan kamera juga mungkin kaku-kaku juga. Tapi orang anak muda tuh tetap respect gitu, kayak seneng gitu, kayak wah di dosen ITB ngajar matematikanya enak gitu. Tetap asik. Iya, benar iya. Yang simpel-simpelnya juga dicampur tuh di mix benar. Ya antara yang simpel-simpel daily life dengan ada juga faktor dia wibu juga gitu. Terus kalau Pak Imam Santoso memang dia ya di mata mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Oh iya benar. Fansnya itu orang tua mahasiswa kan. Iya. Tapi jangankan beliau ya, saya juga orang tua suka ada yang follow gitu Pak, kayak anak saya masuk ITB Mas gitu. Jadi ngikut pengen tahu kehidupannya gimana sih, pengen ternyata ITB stres juga ya gitu, misalnya kayak gitu tuh juga penasaran sih orang tua. Ya benar, karena yang daftar tadi yang di tempat kami gitu ya, ada yang diatur orang tuanya, gitu ya. Ada yang diatur sama orang tuanya, sampai ada yang anaknya nggak jadi ke situ, itu mau orang tua saya. Kalau gitu, mau duduk di situ ada orang tuanya. Tapi orang tuanya ingin mewujudkan rasa kebahagiaan. Iya. Suka atau nggak suka kita mau ledekin, wow kayak gitu banget, tapi memang ada kebanggaan. Saya bisa mengantarkan anak saya loh sampai ke level itu. Iya benar. Jadi saya sekarang mau nggak menyinyiri, nggak suka atau nggak suka, tapi kan dulu saya berangkat ke ITB daftar sendiri ke gedung Serbaguna dulu di GSI untuk daftar ulang dan segala macam kan. Sekarang orang tuanya bahkan mengantarkan ke depan gerbangnya. Iya benar. Gitu kan. Dan tapi bagi saya suka atau nggak suka memang saya nggak pernah menganggap itu ya udahlah, itu pilihannya bahwa menunjukkan orang tua bangga di videoin dong, dan di share di orang tua yang lain, gitu kan. Dan apa ya, suka nggak suka juga ya momen kayak gitu ya, kalau misalnya bisa di capture dengan baik ya itu justru bisa naikin citra ITB juga kok gitu. Karena kan kayak yang family friendly lah istilahnya gitu kan. Artinya kalau saya lihat apapun bentuknya di sosial media ini, kalau kita menyikapinya positif bisa kita benar. Iya, memang kayak gitu maksudnya di sosial media ini sekarang ya. Jadi kalau kita bawa baper terus nanti pusing ya, memang sosial media efeknya bisa jadi kayak gitu. Kemarin itu lagi ramai ada influencer namanya Jerome Pauline kan. Oh iya, Jerome Pauline ya. Dia itu kan kayak diledekin sama orang-orang karena setiap yang dia dukung pasti kalah. Akhirnya cara mainnya dia itu dia ya udah habis Indonesia kalah karena dia dukung kemarin. Misalnya anggap ada orang kayak gitu kan, dia bikin video permintaan maaf aja gitu. Maaf saya dukung Indonesia kemarin. Itu rame banget Pak. Permintaan maaf karena dia belasan juta. Itu konyol banget kan. Tapi akhirnya cara main dia kayak gitu. Dan itu positif banget orang responnya. Dia sadar ada sesuatu yang bisa dijual, mau negatif positif apapun dia sadar. Iya, mesti ada punya kesadaran itu sih. Sadar zaman gitu. Sadar zaman. Tapi emang saya juga paham sih, karena kalau misalnya udah posisi udah tinggi juga, pride-nya juga ikut tinggi kan. Jadi untuk hal-hal kayak gitu tuh responnya langsung yang defensif. Iya. Nah, masalahnya sekarang tuh ini di sosial, nah kalau makin defensif, makin jelek jadinya. Iya. Gitu Pak Ridwan. Cara mainnya di media sosial itu. Jadi hal-hal yang begitu yang ya dalam tanda kutip nggak serius ya memang kita harus bawa ke ranah ofisial kita. Kalau contoh kampus kemarin itu ya yang mungkin bisa bilang orang
pro kontra juga ya, kayak misalnya di UGM gitu kan, ketika ada mahasiswinya yang baru rame bercanda itu ramenya benar-benar jadi fenomena nasional, padahal itu orang juga nyinyirin gitu kan, nih orang gara-gara gini dong dapat award gitu kan, orang kesebel banget gitu gara-gara. Tapi itu UGM juga menanggapinya menurut saya oke juga gitu, dia akhirnya Mbak itu diangkat, dibawa di akun ofisialnya Pak. Jadi Bapak bayangin kayak di akun ofisial ITB gitu. Keluar itu. Mungkin saya nggak tahu ya. Tiba-tiba Pak Asep Kurnia Iya, gitu. Tapi mereka berani gitu melakukan itu dan dampaknya jadinya ya pro kontra ya. Tapi ya secara overall ya tetap naik namanya gitu. Iya. Gitu. Karena kalau gitu kita bikin official sendiri dan kita yang ngisi, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada viewersnya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya beberapa program memang kita berharap yang brandnya itu diangkat oleh teman-teman kita yang influencer yang segala macam ya, brand-brand di mana kita berharap ini dapat sambutan positif di masyarakat ya. Jadi salah satu yang ini kita bikin pengen sertifikat ataupun yang kayak gitu, tapi partnernya internasional. Kampus internasional. Jadi artinya tidak hanya di ITB, karena mau nggak mau beberapa kampus, ya kalau bicara Indonesia aja, ya boleh gagah-gagahan sih ya. Iya, tapi kalau di internasional gitu ya, di internasional kan dia, tidak ada yang tahu ITB siapa ya. Kita nggak, wah yang mana ya? Iya. Kayak di posisi mana? Jadi artinya memang kita harus menggandeng beberapa program yang non negeri ya dengan partner internasional, ya kita lagi jajak itu ya. Nanti hari minggu depan ya sama Osaka. Jadi Osaka University itu punya ya, dia punya beberapa paket course non degree ya yang mereka jual secara internasional ya. Namanya Osaka University International Certificate Program, OUICP ya. Itu yang ambil bisa siapa aja. Ya eligible, dia punya syarat kalau programnya bidang engineering ya eligible, mungkin dia di science engineering tetap ada prerequisite untuk orang yang punya bidang tertentu ya, artinya kalau bidangnya ada yang lebih lebar ya prerequisite-nya tidak kaku ya. Kalau memang bidangnya tidak terlalu hard di technical kompetensi atau engineering kompetensinya ya, tapi beberapa mereka jual itu ya. Nah ada peluang yang sebenarnya ngambil program-program yang kalau saya lihat ya, kalau kita bisa masuk ke situ jembatan kan kalau kita ngomong saya Jepang ya sama Wibu, Jepang itu punya problem yang berat ya. Profesor saya itu ngeluh terus sama Jepang, kenapa? Problem orangnya nggak ada ya kan, udah nggak ada yang punya anak juga, itu lagi problem habis orangnya. Dan dulu yang nggak ada di level medium sampai low worker. Makanya kita ada dulu orang-orang yang kita sebut, kalau kita menyebutnya Gensushi, orang-orang yang sebenarnya magang blue collar ya itu kan ya. Blue collar iya kan, blue collar itu. Jadi kerjanya memang kalau ya ke bawah ya. Tapi yang sekarang kurang juga di level medium ke atas. Karena setelah SMP pada tutup, SMA pada tutup, kampus segala bentar tutup ya gitu. Bubar Saya ngomong tahun kapan ya, profesor saya ngomong, Wan, Irwansan, tahun ini kita dapat new record, apa sensei dia bilang, 1 juta orang turun. Jadi 1 juta udah turun. Maksudnya, jadi kan gila 1 juta itu loss. Ya, nggak ada berkurang 1 juta. Karena angka kelahiran nggak bisa nutupi angka kematian ya. Kira-kira 1 juta. 1 juta itu berarti 1 prefecture. Iya. Hampir sama dengan 1 prefecture di beberapa prefecture. Setiap apa dia bilang? Setahun. Udah average di dekat 1 juta. Udah gila. Jadi artinya turun penduduknya. Ya ada sekolahan tutup, imbasnya perguruan tinggi sekarang juga. Dan mereka juga masalah juga nggak pengen terbuka sama imigrasi juga sih ya. Belakangan memang lebih terbuka. Baru ya kemarin lebih terbuka, yang salah satunya yang kemarin yang Kementerian Tenaga Kerjanya mulai ngebuka. Nah ITB sebagai salah satu hub sebagai partner yang sama Direktorat Kemahasiswaan. Jadi ada program untuk anak-anak di tingkat 4 yang dalam tanda kutip pengen kerja di Jepang, tapi standar kompetensinya Jepang. Ya, memang. Berarti bahasa juga harus kayaknya bahasa tidak menjadi utama. Memang bahasa sehari, karena kalau untuk kerja kan bahasa komunikasi itu nggak terlalu banyak yang direct ya. Yang penting bisa paham. Tidak perlu ngomong tapi paham. Itu udah berapa orang yang diberangkatin Mbak dari program itu? Kita harus buka data Direktorat Kemahasiswaan ya. Mereka hubnya. Tapi udah berjalan berapa lama kira-kira? Waktu kita meeting berapa lama tuh waktu itu? Saya nggak hafal. Ada sebelum pandemi mungkin?
pas pandemi ya. Oh, pas pandemi. Jadi artinya gini, mereka Ya, lumayan cuma lama. memang nanti yang bertahan dan yang lolos. Jadi di Iya. screening ya dari program ini. Tapi bagi saya sebenarnya peluang itu ada ya untuk bisa masuk ke, karena gini, Jepang juga butuh. Kenapa nggak diisi? Kalau saya melihat ya, ini karakter orang Indonesia. Kalau di luar negeri taat, di dalam negeri jadi penjahat. Nah, sebenarnya taat juga, Pak. Tapi kan nggak perlu taat ternyata kan. Jadi ya udah. Kalau di luar harus taat. Jadi kalau main pingpong itu pakai tangan kiri. Tangan kiri kalau udah bisa menang ya udah tangan kiri. Iya, tangan aja. Ya udah gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi saya bilang, ya ngelihat ya kayaknya salah satu negara yang menurut saya nggak jauh kulturnya. Misalnya gini, yang masuk ke Jepang orang Arab, terlalu jauh tuh kultur. Terlalu jauh, benar. Tapi kalau kita yang misi, gitu, masih bisa. Iya. Kulturnya nggak terlalu Setuju jauh. saya, setuju. Nah, itu yang memang harus jadi jembatan. Mungkin para wibu di TP juga bisa mikir ke situ juga. Iya. Ya, lapangan kerjaan yang medium ke atas ya lulusan S1. Iya, S1 ya. Naik ke atas. Karena mereka juga lagi susah tuh. Lagi mikir. Dan akhirnya juga sekarang kayak banyak orang yang bikin lembaga apa tuh yang buat latihan. narikin orang kerja untuk di Jepang gitu. Iya. Ya lembaga-lembaga pelatihan yang di bawah LPK ya. LPK ya, latihan keterampilan. Tapi kalau LPK mereka menyasar basis tadi. Oh, yang blue collar ya. Misalnya gini, kalaupun kerja itu tukang nyolder. Iya, Misalnya. Ya, jadi Iya. keterampilan ya basisnya. Jadi yang ikut lulusan SMK Politeknik, tapi maksud saya yang level S1 yang mulai ke sisi desain, di sisi ini juga mereka butuh gitu. Karena yang membuat mereka turun dari sisi ini juga anak muda nggak ada. Jadi kreativitas kan biasanya dimiliki anak muda di bawah 30. Iya. Karena udah di atas 30 ya mikirnya udah yang macam-macam. Nah, kita susul lagi sama Korea dari sisi kreativitas teknologi ya. Kalah sama Korea, kalah sama negara-negara nanti sekarang China gitu ya. Nah, itu yang membuat Jepang mana nggak ada. Itu masalah besar. Nah, bagi saya masalah besar buat Jepang, saya tahu peluang buat kita. Harusnya sih memang jadi peluang buat gitu ya. Apalagi kalau misalnya ITB ya udah punya kompetensinya gitu. Mahasiswanya pun lebih aware sama kerja di luar negeri gitu kan. Ya mungkin misalnya ada barrier bahasa tadi kan, kalau misalnya emang ternyata barrier bahasanya bisa lebih rendah gitu kan. Mungkin baru belajarnya ketika udah kerja di sana. Iya. Ya saya sekolah juga nggak bisa bahasa Jepang. Yang Iya, bisa bahasa Jepang anak saya. Iya. Karena dia sekolah di situ. Lahirnya saya juga ngerti sih. Ada malah istri saya mungkin lebih bisa karena ke pasar. Saya di kampus tapi udah nggak baca ngomong. Nah orang kerja tuh kayak gitu kan. Mungkin ya Jepang butuh hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya melihat peluang gitu ya. Nah cuman memang basisnya kompetensi ya, basisnya kompetensi. Dan Jepang juga bukan penganut ini, bukan penganut yang linear kalau kerja. Oh iya, nggak mesti ya. Satu Satu jurusan nggak mesti. Jadi teman saya sebelah lepas yang itu tutor saya namanya S1 dari kecil memang cita-citanya itu mau jadi pemadam kebakaran. Oke. Dia mau dari kecil begitu lulus party sama saya kan. Tapi bidangnya dia kan sampai ngambil S1 S2. Bidangnya bidang-bidang saya kan, resources engineering kayak gitu. Pas party akhirnya saya bangga saya masuk ke pemadam kebakaran. Habis kuliah resource. Emang saya jadi pemadam kebakaran gitu dia kayak kerja di situ. Nggak ada linearitas dia. Gitu. Ya mungkin bisa kerja kan. Jadi saya seperti itu. Kalau dari Mas Viro selama ini respon dan sebagainya yang di itu, kira-kira kalau kita mengembangkan yang non reguler itu ya non degree program begitu ya, kira-kira yang seperti bagaimana ya pasar sekarang sangat membutuhkan begitu kan, kelihatan mungkinnya ada trennya begitu ya. Kan kalau dilihat dari tadi yang 6 itu sepertinya plain begitu ya, ini sama aja semuanya. Tapi mungkin ada sesuatu yang baru, tantangan ketika cerita internasional di Jepang begitu gitu ya. Mungkin ada kesaran yang lain kalau kita melihat tantangan pasar buat di Korea misalnya, atau bahkan Eropa ataupun Amerika atau di negara kita sendiri untuk memenuhi ceruk pasar yang baru gitu ya. Kalau saya mungkin melihatnya dari sudut pandang ini aja ya, mungkin karena saya di media sosial gitu ya. Jadi selama setahun ini coba untuk jadi influencer ya dengan bikin konten. Saya lihat memang kebutuhannya itu adalah kalau di level mahasiswa ya. Sekarang itu yang keren itu udah bukan orang-orang BEM lagi, Pak.
Kalau dulu mungkin zaman saya masih keren tuh kayak Presiden BEM, Ketua Himpunan, kan gitu kan, masih keren gitu. Nah kalau saya ngeliat sekarang tuh anak-anak kecenderungannya tuh yang keren itu adalah yang punya banyak followers, Pak. Tapi kalau misalnya saya pikir juga, memang ternyata isu punya banyak followers ini memang dampaknya bisa langsung ke impact juga ya. Dan yang menyenangkannya di zaman sekarang ini, Bapak tuh bisa jadi kerjanya apapun, tapi tetap bisa punya banyak followers gitu. Karena setiap niche tuh pasti ada yang menikmati gitu. Kayak misalnya tadi contoh teman-teman Bapak yang jadi dosen yang kemudian dia aktif di media sosial pun bisa gitu punya banyak followers kayak tadi kan, akhirnya yang nonton tuh mahasiswa, orang tua mahasiswa ya gitu kan. Karena mereka ternyata penasaran juga sama kehidupan dosen yang Bapak anggap membosankan ini dari dunia. Iya, tapi tahu. Tapi itu tingkat aja kan. Coba Bapak barang ngerekam kosan di situ apa gimana? Membosankan banget kan buat Bapak. Tapi ternyata buat orang lain menyenangkan gitu. Iya, mungkin harus hati-hati karena ada marwah. Kalau di engineering kan etika, gitu. Banyaknya follower kan mungkin saja kalau kita selalu berhusnuzon yang baik-baik, tapi mungkin ada disrupsi bisa saya yang jeleknya aja. Sesuatu itu ditanggapi negatif, tapi yang seperti begitu yang dicari Bung Toel. Cari komen negatif itu tapi juga bisa ya cuman kalau dalam kasus ini kalau saya lihatnya ITB kan. Tadi kan saya sempat bahas juga contoh teman saya yang dia tuh mengambil penelitian dari temennya, didengar penelitian dari temennya, terus dibawa jadi untuk video gitu. Mungkin bidangnya tuh lebih ke science communication gitu. Nah sebenarnya emang kritik besar itu adalah pada akademisi-akademisi yang dia fokusnya itu membuat jurnal. Kan memang kan dosen memang itu tugasnya ya, salah satu sekali mengajar itu ya publish jurnal gitu kan. Cuman kan realitanya jurnal ini siapa yang baca sih? Gitu. Impact-nya tuh lebih sedikit. Oke, ada nih impact factor si ininya ya. Tapi siapa sih sebenarnya orang yang baca ini gitu? Bahkan bahasanya aja yang dipakai itu bahasa yang sengaja dibikin ribet kalau menurut saya. Karena saya juga nulis juga kan. Saya dulu kan S2 juga nulis juga dong. Kenapa kita menulis bahasa kayak gitu? Ya supaya nggak copy paste gitu kan, ini kan paraphrase kan sebenarnya. Jadi pakai gitu. Iya. Sebenarnya kan kayak bahasa itu kan bisa dibikin simple, tapi akhirnya yang muncul di jurnal itu memang bahasa-bahasa yang sulit dibaca orang gitu. Ketika saya bikin konten, karena saya dulu S2 biasa ngerjain research paper, itu yang saya pakai, standar itu yang saya pakai di penulisan konten saya gitu Pak. Jadi orang kayak komennya kayak wah ini risetnya dalam banget Mas gitu. Dalam gimana, orang gue cuma baca-baca doang gitu. Kayak buat kita biasa aja gitu. Skill yang bapak-bapak punya itu ya, skill pembaca jurnal itu biasa aja buat kita. Tapi orang lain tuh enggak, itu luar biasa gitu buat. Kalau itu bisa ditranslate ke bentuk yang lebih populer lah istilahnya kayak dalam konten lain. Nah maksudnya tuh sebenarnya kalau saya lihat di sini tuh sekarang tuh eranya tuh adalah kita udah di zaman ada satu komoditas yang benar-benar udah jadi diperjualbelikan Pak, yaitu attention. Nah, orang-orang tuh udah mulai sadar bahwa attention itu adalah sesuatu ya resource yang terbatas. Dalam sehari kita cuma punya 24 jam. Kita setiap saat kita bertarung gitu kan, kayak apakah gua akan kerja ataukah gua ngeliatin HP gitu. Kita attention kita tuh benar-benar diperebutkan gitu ya di media sosial. Kayak konten apa yang mau kita tonton itu orang berlomba-lomba untuk bikin konten yang bisa ngambil attention orang. Dan memang kenyataannya ketika kita punya dapat attention itu, apakah itu baik atau buruk? Malah jelekin tadi kan orang yang punya kebiasaan buruk terus dia nyari ribut lah gimana yang akhirnya itu jadi rame dan dia bisa ngolah keramaian itu menjadi angka uang gitu, maksudnya jadi monetisasinya lebih mudah karena akhirnya memang mau itu buruk dan baik ya good or bad publicity is the publicity gitu. Mindsetnya ada yang begitu memang. Cuman kan kalau dalam kasus ini kan sebenarnya kan kita bisa aja membangun good publicity juga termasuk publicity yang bisa dimainkan juga gitu. Dalam hal ini kayak misalnya science gitu ya, ilmu pengetahuan. Gitu. Bisa kok kayak bikin kayak sekarang tuh enaknya adalah Indonesia tuh penetrasi internet tuh belum semakin gede gitu ya. Mungkin dibanding 10 tahun yang lalu tuh sekarang orang yang konten edukasi tuh udah punya pasarnya gitu. Maksudnya untuk membawa sesuatu yang kita anggap tinggi yang ada di jurnal-jurnal itu ke dalam media sosial tuh bisa ternyata gitu. Ada yang mau dengerin. Walaupun nggak ngerti ya, tapi maksudnya kayak ada yang mau dengerin dulu minimal. Jadinya mungkin kalau kita berpikiran begitu ya,
bahwa konten-konten yang non degree itu sedikit-sedikit pakai bahasa yang itu aja. Introduksinya begitu ya, supaya oh iya ternyata di ITB ada ya, gitu ya. Jadi gimmick ataupun jalur yang teaser gitu ya. Dan kayaknya memang untuk jalur populer itu Pak harus yang lebih umum. Karena basisnya adalah sarjana di Indonesia itu cuma 6%. Jadi orang-orang kita itu minoritas banget gitu. Yang bisa paham sampai level lebih dalam gitu ya, itu memang dikit banget. Akhirnya yang populer itu adalah yang lebih dasar gitu ya, lebih shallow lah, yang lebih kulit-kulitnya aja gitu. Jangan kan ngomong kalkulus gitu ya. Kita pembagian aja bingung gitu kan orang tuh. Fraction aja udah bingung orang-orang tuh bahasanya. Nggak usah ngomong eigen value. Saya jadi ingat waktu di OS. Eigen value, eigen factor. Saya tuh pernah bahas saya pernah bahas satu video yang rame tuh bahas tentang soal PISA. Jadi soal PISA-nya itu kan soal PISA rendah kan. Nah, yang pernah saya bahas tuh ada soal PISA. Jadi itu tuh tentang perbandingan setara. Jadi misalnya baterai 80%. Untuk 100% perlu dicas berapa jam lagi gitu loh kira-kira. Itu cuma saya ngejelasin itu doang, Mbak. Ya rame banget gitu. Iya, kayak aduh pusing gua Bang gitu kayak. Wah, gitu juga nih orang-orang sini. Tapi maksudnya sebenarnya dengan video itu saya emang membuktikan bahwa emang kita pendidikannya sebobrok itu gitu. Banyak banget yang nggak bisa ngerjain soal sesimpel ini. Gitu. Jadi maksudnya sebenarnya emang kalau mau jadi lebih populer ya, emang harus ya tadi dasar-dasarnya aja gitu. Memang akhirnya hal yang lebih kulitnya banget lah yang dibuka dulu supaya ibaratnya interest publik biar ada dulu gitu kan. Karena memang akhirnya tuh angka ya, akhirnya attention atau followers itu bisa jadi pengganti kredibilitas Pak. Saya tuh mulai konten itu karena adik saya itu kuliah di Unpad, dia bikin konten aja gitu ya, kayak berapa minggu tuh ratusan ribu followersnya. Vkom atau? Iya dia bilang Vkom sih. Nah terus gara-gara itu dia belum lulus tuh udah kerja di mana-mana, dan akhirnya sebelum lulus tuh gaji udah banyak lah, jadi malas kuliah dia. Tapi maksudnya itu tuh bener-bener membuat jadi kredibilitas gitu. Jadi orang tuh ternyata ya pada akhirnya ketika ada dua orang yang sama-sama jago, yang satu followers 1 juta, yang satu 10.000, akhirnya yang lebih dilirik emang yang 1 juta Pak. Kayak sekarang kalau orang mau ngeliat kayak matematika gitu, figur yang muncul tuh bukan ahli matematika profesor di kampus ITB, enggak, Jerome Pauline Pak. Mahasiswa S2 di Jepang gitu, lulus S2 di Jepang gitu. Iya, kenyataannya memang seperti itu. Kalau misalnya ada yang bilang death of expertise gitu, kematian dari kepakaran. Biasanya itu orang ngomong tuh kayak yang negatif gitu, kayak wah ini parah nih, orang-orang sekarang lebih percaya sama influencer daripada sama ahlinya gitu. Nah tapi kalau buat saya itu justru jadi potensi buat orang-orang yang punya kemampuan justru. Ya udah memang ya kalian yang harus turun ke bawah gitu, karena ini ada di pasarnya gitu. Mereka mau dengerin influencer, kenapa yang didengar itu? Ya karena yang ada itu gitu, bener. Justru yang masuk ke ininya pakai bahasa yang itu. Iya, jadi sebenarnya itu salah satu premis saya juga ya, death of expertise yang ibaratnya dibawakan secara gloomy ya, bahwa orang itu sekarang udah tidak terselamatkan gitu kan. Kayaknya expert nggak didengar lagi, dengarnya influencer. Itu justru jadi potensi banget buat kalangan intelektual justru ya, kayak misalnya di akademisi di kampus atau apa. Itu mungkin ya kalau misalnya potensi misalnya. Ya, jadi saya terpikir bahwa banyak yang bilang ya alumni kita ataupun kita sendiri dari data tracer study atau dari data alumni kita menunjukkan anak ITB technical kompetensinya melebihi dari yang di required ya, yang requirementnya misalnya nilai 6, 7, anak ITB bisa ngasih 8, 9. Tapi soft kompetensinya requirement 6, kita 5. Jadi soft kompetensi, soft skill kita jelek kan. Saya sih kadang-kadang kalau begitu soft skill jelek, soft skill tapi dulu bentar. Soft skill jelek jangan-jangan yang salah kita. Dosen kita saja juga jangan-jangan soft skillnya jelek. Iya. Dia perlu diajar kita. Kita kritik terus, wah anak kita soft skillnya jelek gitu ya. Lulusan ITB, kita nggak gitu ya. Dan saya yang jelek gitu. Dulu dia awalnya jangan-jangan waktu SMA bagus, gara-gara sekolah sama saya. Masuk kelas itu kan kaku. Jangan anak-anak itu dulu masuknya
technical kompetensi juga segitu-gitu aja ya standar. Kita bisa ningkatin technical kompetensinya, kemampuan engineering bisa, tapi soft skill-nya tadinya bagus Jadi jelek. Evaluasi juga ya. Tapi kalau kita lihat ya, kita dulu masih ada dosen-dosen suhu-suhu gitu yang keras, tidak boleh gitu, tidak boleh. Tapi sementara ke sini kayaknya lebih ringan kita ke mahasiswa itu. Apakah kita harus lebih keras balik lagi? Ya kita mungkin memang yang bisa mengetahui kompetensi kita, saya nggak bisa mengetahui diri saya sendiri. Mungkin ada orang yang punya kompetensi, orang psikolog atau orang human capital development. Oh, Bapak ini, kalau saya melihat ya, kalau kita mau benerin soft kompeten atau soft skill lulusan ITB, yang benerin adalah dosen ITB-nya dulu. Bagi saya, karena kita menghasilkan lulusan. Jangan-jangan kitanya sendiri yang membuat, dalam tanda kutip, membunuh karakter yang sebenarnya dia bagus awalnya, tapi gara-gara kita di kelas punya gimana, entah itu kita terlalu kaku, entah kita bukan terlalu lunak, ya nggak tahu. Tapi masalah kita butuh orang yang bisa benerin kita. Kalau saya terbuka bahwa atau kredit bahwa jangan-jangan yang bikin jelek kita, saya sih lebih daripada nyalain anak-anak ini, anak orang saya salahin. Jangan saya lah yang salah gitu kan. Yang bikin ini saya jelek kita nih kan. Oh ini dosennya. Makanya saya bilang, saya perlu kursus jadi komika. Iya, maksud saya. Karena itu emang jadinya komunikasi ya. Kalau misalnya kayak komik itu ya Pak. Jadi prinsipnya itu orang ketawa bukan karena lucu sebenarnya, Pak. Karena ngerti. Ngerti itu kaitannya dengan bahasa yang kita pakai dan referensi yang kita pakai gitu. Nah, akhirnya memang komika itu ada yang akhirnya dia milih panggung gitu kayak kalau tampil di ini gue nggak mau deh gitu. Ada juga yang akhirnya dia ya udah berusaha menyesuaikan sama audiens yang dia pilih gitu. Jadi memang skill komunikasi banget sih ya. Itu. Banyak Tuhan saya suka ngomong gitu ya. Saya di kasus-kasus itu ya jangan-jangan saya ngomong atau ketika kita yang membuat anak-anak kita itu soft skill-nya jelek gitu. Saya mendingan nyalain saya sendiri, saya terus belajar, tapi saya sadar bahwa jangan-jangan gara-gara saya gitu ya. Saya tanya teman-teman kalau ada mahasiswa, saya bikin selain kuesioner yang istilahnya yang diisi oleh ITB ya, ITB kan menyebar kuesioner bagaimana. Saya bilang tulis saja sebebas apapun tanpa nama, ya kritik, jangan ada pujian. Tapi benar Pak, jadi saya tuh pernah ngalamin waktu saya tingkat 1 itu, ada dosen yang baru pulang dari S3, ditarik jadi dosen matematika, ngajar TPB. Semester 1, kelasnya itu sama dia, kelas saya itu sama dia, itu dia benar-benar nggak bisa ngajar. Anak-anak pada marah, jadi reviewnya itu dia mungkin bintang 1 kan. Kasihan, itu saya tahu dia orang baru soalnya kan, tapi dia udah di bintang 1 nggak bakal ada yang order lagi kalau gitu. Kacau kan dia sudah. Tapi dia kayak ngeliat itu belajar Pak, bener Pak, semester 2 bagus banget Pak. Akhirnya kita kasih kayak kenang-kenangan dosennya Pak. Bener Pak. Dia ada improvement kan? Sadar. Gede banget improve-nya, iya. Maksudnya dia sadar ada kesalahan di situ, ngajarnya jadi lebih baik, jauh lebih baik semester 2. Jadi mungkin semester 2 juga dia request gitu, nih kelas ini sama saya lagi gitu. Biar bedanya perbaiki kesalahan dia. Dan bener diperbaiki Pak, kayak gitu. Ya itu yang saya bilang, kita juga mesti mengatakan kita mau improve-nya. Ya mudah-mudahan kita improve ya, mahasiswa mudah-mudahan bisa membantu feedback ke kita. Jadi ini nggak ada masalah urusan penilaian, udah tulis tanpa ada nama gitu kan, tapi kritik. Iya. Nggak usah puja-puji dan segala macam. Udah kritiknya apa banyak tuh, kritiknya segini gini misalnya hal-hal begitu. Wah ngomongnya jangan terlalu cepat, speed saya harus dikurangi gitu kan, hal-hal begitu. Nah itu kita perlu introspeksi internal ya menurut saya, karena kita akan menghasilkan orang yang seperti apa. Ya, tapi mungkin satu sisi ala komika gitu. Tapi saya perhatikan saya itu sama istri saya. Lihat yang ditonton anak saya begitu itu yang nama saya jadi bodor bapak-bapak. Terus saya sama istri saya melihat apa sih lucunya menurut kita, tapi anak-anak senang ternyata. Iya. Jadi ala bapak-bapak senang ternyata gitu ya. Nama saya siapa yang Pak Amir itu. Ada. Iya. Jadi dari WhatsApp nih kita paparin teman-teman. Satu sisi ada yang benar ke situ, tapi ternyata yang di sini pun ada juga yang old gitu ya. Iya. Bisa juga. Bisa juga sementara kita apa lucunya begini saya saya sebenarnya gini, terkait kompetensi balik ke situ, ada kompetensi tertentu yang harus ada menyasar tertentu. Jadi maksud saya gini, kita ngelihat yang orang usia produktif, tapi ada juga orang usia non produktif yang tetap masih. Jadi gini, secara regulasi
berarti dia dikategorikan usia non produktif. Karena pensiun di kita berapa 57, 55. Betul. Gitu ya. Iya. Tapi kita lihat 57, 55 itu kan sebenarnya masih produktivitas, masih bisa kerja. masih bisa kerja. Cuma dari sisi perusahaan dia harus retire. Ya, dia berhenti. Nah, kedua, orang-orang ini umumnya punya uang. Dia ingin berkarya. Sekarang punya pengalaman kerja, punya uang yang sudah ditabung. Kita bisa ngasih kompetensi apa? Sehingga dia tetap produktif. Iya. Artinya bukan mengandalkan uang pensiunan atau dia menjadi dalam tanda kutip kalau nggak produktif orang kayak ini jadi kesakitan. Iya kan sakit-sakitan. Nah, tinggal dikasih kemampuan manajer finance, gitu ya. Misalnya. Karena kenyataannya juga kayak otak juga kayak otot gitu. Kalau nggak dipakai memang akhirnya aku kan lebih cepat tua jadi pelupa gitu. Itu karena emang nggak dipakai gitu. Maksudnya terkait pendidikan tidak bergelar ya. Ada juga market yang saya menyasar, jadi saya pengen usia 55 sampai ke belakang gitu ya, lebih tua lagi gitu ya, yang pengen belajar apa? Yang pengen belajar apa? Saya udah selesai. Saya kadang-kadang mikir, saya dulu suka bola ya, saya pensiun pengen jadi pelatih bola. Nah, saya suka main bola gitu ya, terus kuliah juga main bola, terus segala macam masih ini. Saya pengen punya sertifikat kepelatihan bola. Bisa nggak sih di FP kita tuh di ITB sekolah farmasi, tapi saya nggak pelatihan bola menjadi pelatih taktik, tapi setidaknya di bagian tertentu saya ikut berkontribusi dalam sepak bola, mau profesional atau amatir gitu ya saya pengen. Tapi saya pengen belajar, entah license C, license apa gitu ya kalau sertifikat, tapi yang penting saya meneruskan hobi saya. Balik lagi ada yang hobinya misalnya gambar, dulu hobi terpendamnya. Terus masuk ke ITB-nya engineering, kerja di bidang engineering, terus atau sampai perusahaannya pensiun. Tapi dia masih punya kemampuan produktif menghasilkan karya-karya entah jadi apa yang bisa dia. Iya, SBY itu melukis tuh. Iya, atau bikin lagu. Bikin lagu juga kan. Dan maksudnya orang juga bilang bukan yang gimana-gimana. Bagus memang kok bisa kok ini orang bikin. Bisa dipoles, bisa kita kuatkan sehingga itu menjadi produktif. Orang-orang ini produktif, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dijual. Ya, saya ngelihat juga kemampuan finansial, manajemen gitu ya. Yang mungkin teman-teman SDM paham, kalau punya uang diajarin gini-gini, diajarin gini-gini. Kan sekarang juga banyak konten kreator tentang finansial gitu ya. Ya menurut saya. Nah, ITB dengan resources yang ada, kenapa nggak bisa ngisi kayak gitu? Itu yang saya ingat menyasar usia saya. Jadi gini, mereka bisa willingness to pay-nya ada, karena mereka sudah ability to pay-nya ada. Kan gitu, udah punya uang kan? Udah punya uang kayak Pak Ridwan misalnya. Kalau Pak Ridwan PNS mungkin berapa tahun lagi PNS normal. Ya, saya nggak tahu misalnya PNS normal 55, 57 gitu kan. Kalau dosen kan sampai lupa dia bahwa dia udah harus pensiun. Iya. Profesor. Jadi ini juga segmen market yang harus tadi ada gradien mengambil segmen market tertentu. Ada di early career orang yang baru berkarir, ada middle career, ada atau post dia berkarir, dia diberi peluang untuk diajarkan apa yang bisa kita isi ya di ITB. Ya dengan kompetensi, dengan reputasi dan apa yang ada resources yang ada. Kalau itu kurang, kita harus bekerja sama dengan alumni, dengan yang lain. Nah itu yang saya melihat karena mereka mampu membayar biasanya. Benar. Ya kan? Jadi ada uangnya daripada nggak jelas ya uang. Mendingan dia investkan atau belajar lagi. Dan ITB itu punya nama yang bisa dipercaya lah. Bisa dipercaya. Jangan-jangan dia juga keinginan terpendamnya dulu pengen sekolah di ITB kan. Nah akhirnya diajarin lah gitu ya sama orang-orang yang dianggap dulu menjadi dia tetap pengen sekolah di situ. Nah itu pun sama seperti yang di Jepang juga sebetulnya ada yang ceruk yang itu gitu ya, karena itu untuk mengatasi tadi hilangnya 1 juta itu ya, 1 juta penduduk itu, dan itu ternyata sudah mulai dimasukkan kepada kebijakan kita yang untuk jangka panjang itu. Satu ketika saya pernah diminta untuk memberikan paparan, coba cerita circular ekonomi, kata saya. Circular ekonomi itu apa? Ternyata itu jadi kelompok yang sudah senior, tapi dia menua dengan produktif. Nah itu mungkin yang kita juga bisa bisa mengisi di situ juga begitu ya, daripada komentarin dulu jurusan saya tidak begitu, ini salah yang muda-muda. Ya kan selalu jurusan kalau kita kan saya pengen kursus jadi komentator bola. Harus kerjakan dulu Pak Iman. Jadi kursus komentator bola lah kalian juga sama dengan sesuai dengan namanya tadi lifelong learning. Iya, itu suka banget tuh lifelong learning atau continuing education kan. Kalau NUS kan namanya jelas dia.
namanya memberikan sesuatu yang orang nggak berpikir abstrak lagi. Karena maksud saya kalau non reguler abstrak juga sih sebenarnya. Saya harus berpikir keras dulu. Ya mungkin kalau judulnya continuing education masih lebih kelihatan pendidikan yang berkesinambungan, berkelanjutan ya, atau lifelong learning terus ya. Ya memang ya ini juga makanya kita butuh supaya menjelaskan sesuatu yang dianggap abstrak. Karena teman-teman saya juga nanya apa ya? Ya lawannya reguler. Lawannya reguler. Reguler kan yang S1, S2, S3 ya yang reguler. Ya itu juga yang mungkin juga kita harus jelasin ya, butuh teman-teman influencer, butuh teman-teman yang bisa jelasin mungkin di dalam tanda kutip ya, saya pesan bisa aja dalam satu podcast dibully gitu reguler apa, tapi sebenarnya diangkat penjelasannya itu. Mungkin kita bisa minta bantuan kayak gitu kan, kayak dibully dulu awalnya kan saya suka juga kayak dibully dulu deh, udah apa sih itu dan kita apaan sih? Termasuk sama teman-teman kita ya, katanya kan kalau itu mah menu reguler, menu yang menunya biasa aja, nasi, menu non reguler itu langsung keluarnya makanan Timur Tengah gitu. yang berbahaya itu kambing, reguler. Baru di non reguler. Ada orang non reguler kesini. Menunya juga menu non reguler ya. Biasanya nasi ayam kotak gitu. Kita kasih yang non reguler lah. Jadi kalau ada tamu kita kasih menunya, baru kami bener nih menunya non reguler. Mereka tertarik buat datang. Iya. Sate kambing, nasi apa? Menimbulkan abstrak dulu, imajinasi atau memang tujuannya menimbulkan tujuannya dulu kita. Tapi emang kalau kayak perubahan branding atau nama kayak gitu emang bisa semudah itu atau gimana? Dia itu emang prosesnya. Sebenarnya kita sendiri ya. Tinggal kita sendiri. Ya. Kalau saya ngelihat ya, saya suka nyontek punyanya IPB, University IPB. Itu paling cepat rebranding. Kalau saya ngelihat, saya akui bahwa rebranding ya terlepas mau gimmick kita nggak suka dengan IPB terlalu dalam tanda kutip ya ada yang suka. Bagi saya yang positif adalah mereka nama-nama lihat di struktur organisasi nama-namanya berbeda ya, update, mengikuti ya kan ya mengikuti perkembangan. Apa gimana maksudnya? Saya bakal dibuka ya, saya nggak hafal tuh nama-nama struktur organisasi. Nama direktoratnya, nama apanya, apa ke alumni dan apa pengembangan. Jadi nama-namanya itu tidak nama seperti dalam tanda kutip ya, bagi saya plat merah. Iya. Nama lebih plat merah itu nama-nama kedinasan. Iya. Itu kan nama-nama kedinasan ya direktorat ini pengembangan pendidikan. Ya inilah Jadi bagi saya kita juga bisa belajar melihat ini. Saya ngelihat sih ya suka atau nggak suka bagi saya sih ya saya kalau sesuatu yang bagus saya akui ya. Namanya entah kontennya seperti apa, ya isinya seperti apa, sebenarnya sama dengan kita isinya, tapi namanya ya nama katanya mencerminkan doa ya, visi-misi ya. Jadi Viro designer. Firdaus tidak ada desainer, cuma nama doang. Enggak masuk FSR deh. Jadi saya bilang jadi kadang sesuatu namanya, kalau kita namanya mirip-mirip nama-nama kantor di kedinasan gitu. Iya benar sih. Formal banget nama-nama kita formal ya. Apakah karena kita memang terlalu berpikir ya seperti itu ya soft skill kita memang, saya ngakuin soft skill kita memang harus dikembangin, ditingkatin. Bagi saya sendiri ya yang suka melihat. Cuman yang paling saya nggak bisa itu adalah ngasih kuliah di depan anak sendiri. Paling nggak bisa ya, mau pidato di keluarga sendiri, kasih tausiah di keluarga sendiri, mendingan di kelas orang gitu ya, di keluarga sendiri, itu paling nggak bisa itu. Keluarga sendiri kan ngasih pidato itu saya tidak ngerti. Jadi sekarang itu bagaimana dalam 1x24 jam menarik atensi viewer gitu ya. Jadi intinya ya. Jadi ada nuansa lain dari crowd ada istilah minjem aja dulu istilahnya. Crowd sensing, bukan istilah di mobil, bukan. Kayak orang ini kayak dilihat dari thumbnailnya. Ini kayaknya menarik. Iya. Itu kalau apalagi itu di YouTube memang thumbnail tuh bisa jadi 95% gitu ya. View-nya itu datang dari situ gitu. Dan karena begitu kita sekali membuka itu muncul lagi nanti kan. Tawaran buka video dari itu lagi gitu ya. Jadi maksud saya kita harus populer dulu. Dan saya mencoba mencari itu, tapi ini nggak muncul. Pakai apa? Ya maksudnya itu future apa gitu. Padahal kita sudah melakukan itu nggak ada.
Ini kok nggak muncul-muncul yang punya kita? Oh iya. Yang channel kita. Iya, jadi channel kita padahal namanya sudah bagus gitu ya. Misalnya nama channel bukan nama channel ya, nama videonya, nama judulnya. Cuma kalau saya ngeliat tetap aja, memang kita perlu orang. Kalau saya bilang, akhirnya diangkat 1 kali 2 kali. Memang bahkan saya bilang mungkin kita memang perlu engagement yang lebih panjang dengan teman-teman kayak Mas Biru. Jadi engagement seperti apa untuk targetnya, kita punya ini targetnya. Kalau bagi saya setuju targetnya adalah rebranding lagi supaya kita tidak terlalu kaku. Kalau kaku ya view siapa sih gitu ya. Iya. Masalahnya tetap aja pasar paling gede kan usia-usia ya 20-an kan. 20-an kan. Saya aja hitungannya sama 20 tahun tuh udah beda 10 tahun Pak. Sebenarnya saya juga belajar supaya bisa relate sama anak-anak ini sebenarnya saya juga. Ya artinya memang kalau saya ngeliat nggak bisa kita mau bikin konten sebagus apapun gitu ya, kita bikin konten yang gitu. Karena memang di tahap ini kita butuh influencer yang bisa ngangkat konten-konten apa yang kita mau jual, kayak di ITB punya apa gitu ya. Ya itu, makanya begitu melihat ya nggak banyak pasti view-nya. Tapi begitu kita pernah nyoba ya dosen yang cukup banyak ininya ya, cukup populer ya. Cukup populer dosen di, saya bilang bahwa dosen FMIPA lebih gampang populer daripada dosen di fakultas lain. Lebih umum kan. Ya dia artinya ketemu sama anak TPB yang masih banyak gitu ya. Ya pasti populer. Ada dosen yang kita pernah undang terus kita ngobrol, podcast dengan dosen itu yang naik. Iya. Jadi bukan, padahal isinya biasa ngobrolnya. Ya artinya ngobrol kayak gini view-nya lebih banyak gitu ya. Kita pernah undang. Dia memang cukup banyak ya followersnya dan bagian Bogi, bagian Bogi dosen fisika ya. Angkatannya itu 2009. Angkatannya masih muda juga kan? Masih muda juga. Masih muda. Iya. Ya makanya memang usia-usia yang dalam tadi itu sadar zamannya cepat. Nggak kayak saya gitu ya. Saya pandai sadar zaman. Yang nggak saya mampu adalah memberikan waktu untuk bahwa saya sadar zaman. Iya. Jadi saya sadar zaman itu harus berubah. Cuma yang jadi masalah saya punya constraint yang lain yang saya beresin gitu ya. Jadilah itu tugas yang lain, saya tugasnya memang orang yang ada di depan itu. Ya, kemampuan sadar zaman memang sadar bahwa harus bagian Bogi itu kita coba ngobrol, dia video kita dengan dia yang lain. Video kita yang lain sih nggak terlalu banyak viewersnya. Ya, kita nyoba seperti itu. Makanya saya bilang, ya udahlah kita coba resources saya nggak kayak alumni kayak pasti itu resources ITB. Iya. Saya selalu menganggap itu resources ITB, pakar bukan alumni pun orang yang simpatisan kalau bukan ya kan simpatisan kan ada tuh yang ngefans ya ngefans dengan itu, tapi dia tidak jadi bagian keluarga ya, tapi simpatisan. Ya bagi saya resources. Saya ada satu pekerjaan perusahaan memang perusahaan itu ngefans sama kerjaan-kerjaan kita, perusahaan tambang ngefans. Ya misalnya ya dia pengen memang, tapi dia sendiri bos bukan. Ya artinya memang dia simpatisan yang bagi saya dia adalah resources, ya resourcesnya kita yang bisa kita kapitalisasi, ya kan gitu. Jadi bentuk apa yang benefit buat ITB memang butuh itu. Jadi nggak bisa berpuas diri sekarang masih gini-gini ya, enggak lah. Kita zaman berubah, kita harus ada zaman. Enggak, sebenarnya juga kalau ngelihat dari kampus lain juga ya itu lah tadi. Misalnya emang benar sih volume mahasiswanya emang lebih sedikit gitu. Tapi ngelihat followers di media sosial harusnya ITB namanya harusnya lebih gede dari itu gitu. Kayak yang lain udah di atas juta gitu kan, sedangkan masih 500 apa. Iya. Kayak dari situ kan kelihatan bahwa memang kurang digarap aja sih media sosialnya ya. Jadi itu kita harus menggandeng resources kita, alumni dan segala macam mengangkat sosial media kita sehingga program-program kita lebih dikenal lebih karena yang berlaku kayak macam tadi ya kata Bapak ya, ketika yang ngeluarin konten ITB itu bukan official rame gitu, jadi mahasiswanya itu udah sadar gitu kan bahwa ITB ini gede nih, karena kayak himpunan gitu saya lihat tuh banyak video-video mereka yang lewat di FYP itu rame nonton ya Pak. Zaman saya tuh nggak ada kayak gitu Pak. Dulu waktu zaman saya tuh susah banget kita untuk kayak punya acara gimana supaya kita punya presence di media sosial gitu ya, kehadiran kita dilihat orang di media sosial gitu, dapat engagement susah banget. Sekarang tuh dengan adanya TikTok ya video-video pendek itu anak-anak zaman sekarang bisa jauh lebih mudah gitu memakai itu dan memanfaatkan itu. Ya saya masih ingat apa ya mungkin stepnya ya. Awal apa 2011, 2012, 2013 itu yang satu ketika ada ini
akan ada ketua himpunan apa namanya Iya. pada presentasi Giring. di Instagram kan live. Waktu itu saya jadi salah satu ininya dosen. Nah, ramai itu. Tapi kita tidak melihat bahwa ini akan jadi satu tren. Ternyata yang begituan yang kemudian jadi Iya. Bahkan video-video hearing, saya nggak tahu nanti bikin apa ya. Itu bisa jadi sesuatu yang ada value-nya ya. Jadi bahkan mungkin cara pembelajarannya diubah dengan cara yang tadi basis dasar itu ya, dimulai dengan satu pertanyaan terus kemudian dibuat semacam ini aja menarik perhatian aja. Sebenarnya kayak macam cara marketing ya, dengan merespon isu yang lagi rame aja itu sebenarnya bisa banget sih. Saya agak gregetan tuh ya, karena ITB itu punya keahlian jago gitu, orangnya jago gitu. Kayak nanya apa ada yang bisa jawab. Yang tadi itu yang saya mau respon itu. Mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu salah satu dari subkeahlian kami gitu di S2 dari 1 dari 6. Tapi susah nyari mahasiswanya gitu ya. Padahal ketika itu tadi yang disampaikan hal mendasar itu diceritakan hanya dalam waktu 1,5 menit, ternyata banyak juga responnya begitu ya. Padahal begitu ya ada tawaran S2 di bidang itu yang memang sudah tersedia begitu ya. Di ITB baik yang basisnya di perencanaan dan kota atau yang multidisiplin Pak Andri dan kawan-kawan Pak Dekan ITB Pak Iwan gitu ya, dengan Bu Harkunti dari kami Pak Joko Abisantoso gitu ya, ada gitu. Ini teman saya yang upload itu dia 900.000 viewer Pak, yang nge-share hampir 17.000 orang. Nah padahal di lain sisi kita cerita itu ibaratnya dia misalnya nih, salah satu yang di poin yang di bawah, jadi kalau di Bandung tuh ya ada patahan gitu kan. Jadi kalau gempa tuh kita harus sadar posisi rumahnya tuh ngadep mana. Misal dia gempanya gini, jadi ngadepinnya tegak lurus, bukan tegak lurus, maksudnya nggak searah gitu. Jadi supaya lemarinya tuh nggak hancur kalau misalnya gempa gitu. Ini permasalahan kayak gitu. Nah mirip sama itu kan kita pernah juga wawancara pemadam kebakaran itu, bahwa ternyata Indonesia itu belum punya satu SOP yang dikembangkan oleh Indonesia sendiri gitu kan. Nah, tapi belum mendapatkan perhatian kan. Padahal itu udah ada di channel kita rada lama itu. Iya. Padahal maksudnya juga secara kebutuhan ya, demand-nya. Namanya orang Indonesia kan emang tinggalnya di daerah yang rawan bencana. Mana ada bencana, ya rawan bencana gitu. Tapi awareness ke sana itu masih rendah banget gitu. Ya itu rumahnya tetap Mbak Neni. Itu kan rumahnya di Sesar Lembang. Wah, kan? Iya di situ. Di Lembang kan di bagian itu. Itu ya artinya dia juga memang awareness-nya tumbuh karena memang orang pada ngasih tahu ya. Tapi ya artinya jadi masih sekarang survive, tapi kan awareness yang harus ditumbuhkan. Ya kesadaran kalau ada gempa, ada terjadi sesuatu harus seperti apa, itu yang tumbuh. Karena memang kita nggak bisa menghindar. Indonesia tuh nggak bisa menghindar dari namanya bencana. Ya saya suka ledekin ya, Bandung ya. Kita tinggal di Bandung bagian selatan atau timur, itu daerah banjir. Karena secara natural memang banjir. Di sini tanahnya lempung, dan sawah-sawah itu ya nggak ada orang pun banjir. Iya, apalagi ditambah orang. Di Jakarta tuh saya bilangnya, Jakarta itu kan daerah kalau secara geologi gitu ya, daerah endapan banjir. Jadi ya awareness terhadap banjir. Ya, Belanda tuh sadar bahwa Bandung itu daerah banjir, pindah aja lah sebelah sini. Dago, Riau, Bandung, ya kan ke sini kan? Mana dulu Bojonegoro, dataran yang lebih tinggi ya, Pak. Kan Bandung lamanya ya. Bandung lamanya ya. Itu dari Kolot, daerah banjir. Wah ini melihat tanahnya sampai sekarang banjir. Itu padahal Belanda belajar dari Batavia, ya kan banjir nih, kok pengen pindah dari banjir ke Bandung? Iya, Bandung kan jangan di situ lah, pindah ke Dago sini ke situ ya. Itu makanya saya bilang suka ledekin, kalau siapapun yang ngurusin Bandung tapi masih ngurusinnya Dago, Riau dan segala macam, udah dari Belanda udah bagus. Coba ngurusin Bandung ke sana, daerah Bojonegoro, daerah situ, pinggirannya. Nah, itulah baru ngurusin Bandung beneran tuh, pusing. Tapi memang saya kadang-kadang mau bilang gimana ya? Memang itu daerah nggak ada rumah di utara ya, Bandung daerah banjir sih.
dia daerah banjir karena Emang harusnya jangan di situ aja. Kira solusinya gitu aja di sih. situ kan. Iya kayak tinggal di Jakarta ya. Jakarta masih dia emang Jakarta daerah banjir. Kayak secara di utara gitu. Iya, di utara. Lebih dekat sama laut. Ya edukasi yang simpel, gitu ya. Edukasi yang simpel, di mana konten atau bahannya memang dosen-dosen itu punya. Iya. Kalau saya bilang bicara faktor dampak ya ini terlepas cara menghitung faktor dampak atau impact faktornya ya. Paper ataupun jurnal pembaca itu limited. Orang yang pengen para peneliti ataupun pengen meriset lebih dalam. Ya. Berapa sih pembacanya gitu ya? Bisa Iya, dihitung. kayak misalnya ada jurnal populer aja yang kayak ibaratnya wah ini rame banget nih yang baca 1.000 1.000 yang baca. Sama yang tadi kan kita cuma Iya. nggak belajar sekolah ya anak FSR tadi ini tadi bisa membacanya bisa ratusan ribu gitu ya yang nonton. Jadi impactnya dampaknya dia itu lebih besar Benar. karena kan target kita sebenarnya tidak hanya mengembangkan teknologi tapi teknologi dan ilmu pengetahuan itu terspread jadi orang paham gitu ya. Jadi terliterasi lah nggak bikin orang pintar gitu ya. Nah bukan bikin pintar orang yang sudah lagi para peneliti ya yang pintar enggak tapi yang orang-orang umum itu memang harus paham juga. Daripada yang isinya tapi wah ngapain orang lebih percaya influencer ya kitanya memang benar tanya nggak turun ke posisi itu ya itu Sebenarnya saya juga mulai itu juga karena situ Pak. Jadi saya ngeliat kayak ini orang-orang bisa ya asal ngomong gini yang banyak yang denger gitu. Situ kayak gitu juga dari situ juga kayak ini orang-orang asal ngomong gini banyak yang denger ya. Kayak nggak ada rasa tanggung jawabnya gitu ngomong asal itu ya. Orang denger banyak. Ya itu saya akhirnya bikin gitu. Paling nggak saya kalau ada argumen ya ada lah ini saya ada jurnalnya. Masalah jurnalnya kan juga punya masalah sendiri kan. Misalnya kayak ini replicability-nya kecil, misalnya kan sebenarnya kan ada punya keterbatasan juga. Tapi seminimal jauh lebih penting daripada asal ngomong. iya Iya. ya sama kamu bikin video mandi lumpur aja banyak kalau mandi lumpur ya nggak usah pakai otak gitu maksudnya kita nggak usah pikir-pikir kalau kita mau ngomong wah kita baca ya baca itu dulu lah referensinya Referensinya. ya karena memang kita butuh branding yang bagus. Kalau saya ngeliat memang sadar saya bahwa branding itu saya nggak mau bilang terlena dengan positioning ITB seperti apa enggak. Tapi bagi saya branding kita kalah. Gitu. Ya, saya harus ngakuin branding kita karena bagaimana ngejar branding kita itu bagus ya, bagi saya karena orang akan itu tadi mau masuk kalau saya udah ya ngomong yang populer dulu, ngomong yang general ya, itu paling Menapak lah gitu istilahnya orang itu. ya mau dibilang gimmick ya. Iya, kalau paling gimmick juga ya itu Iya. itu bahasanya memang gitu. Memang begitu sekarang memang. Nah, Tuhan. Kita tuh ada acara selain ngurus ini ya, ITB itu kan termasuk ngikut di PMM dari Tuhan. Pertukaran Mahasiswa Merdeka jadi belum ada pas zaman mahasiswa. Oh, iya itu tadi sih mau bilang itu ya itu kan banyak yang semangat juga kan kuliah di Kuliah di ITB jadi Nah, kita yang ngurus di sini. pertukaran kan? pertukaran. Jadi yang ngurus kantor ini. Jadi kantor ini selain ngurus ini. Jadi makanya saya bilang pendidikan yang nggak jelas itu ada di sini. PMM dianggap nggak jelas juga berarti. Jadi maksud nggak jelas itu gini. Ada hak mahasiswa sekarang dari seluruh ya siapapun ya, seluruh Indonesia untuk berkuliah di perguruan tinggi lain. Betul. Mereka 1 semester. Iya. Nah, untuk yang ke ITB harus jadi yang di Jawa nih kayak anak ITB milih UGM nggak bisa. ITB kita bisa keluar outbound tapi yang ada di luar Jawa. Oh nggak boleh di satu pulau. Boleh satu pulau. Jadi Oh, namanya maksudnya pertukaran itu. mahasiswa merdeka PMM. Iya. PMM ini udah masuk ke batch keempat. Ya batch 1 2 itu Satu batch berapa yang masuk ITB? 300. 10% dari populasi kita. Makanya saya bilang Pusing bapak ya? pusing kan 300 di mana dosen ITB-nya ngeluhnya kalau kesannya ke sini. Nonton ya. Kalau ada masuk pengen nonton nanti ya kalau gitu. Mohon maaf saya bilang. Dosen ITB itu ngeluh terus ke Pak Ridwan ke saya. Pak, kok saya dikasih mahasiswa katanya mahasiswa stay masalah informatik. Install software aja nggak tahu gitu. Nah, gue bisa dosennya balikin Pak, Bapak kebiasaan ngajar yang udah pintar. Sekarang ini ngajar bahasa beneran gitu. Kita yang Inilah dosen kita yang sesungguhnya bener. kalau dulu kita tidak diuji. Dia kan ada mesin, kalau nggak diajarin juga udah pintar. Makanya saya bilang dosen ITB itu enak. Iya, enak kan bener Pak. Enak kan Pak dosen itu Pak. Untuk ngajarin, Oh. untuk dalam hal ngajarin. Karena kita sudah dapat input mahasiswa yang bagus ya, keinginan belajarnya tinggi karena mereka sudah diadu dalam kompetisi berkali-kali. Yang bagus, sekolah SMP yang
yang bagus kan gitu. Akhirnya Sebenarnya kan tantangannya itu adalah harusnya ketika mahasiswa yang bagus ini dibikin jauh lebih bagus lagi, harusnya gitu. Tapi gitu. ini dengan keadaan kayak gitu ya udah bisa visual aja, udah bisa bagus-bagus bagus aja. aja ya. Kita artinya kalau saya kasarnya kalau ngajarin anak itu lepas tangan ya enak. Iya, Lepas tangan dipanas-panasin udah ini nggak bisa panas dia. Iya, panas dia bisa dia habis itu. Tapi bentar udah kita kasih tahu gimana bergetar. Ya itu saya buktikan benar. Buktikan kan. Nah kita untuk mengelola PMM ya tidak. Saya buat selalu dampaknya positifnya aja. Iya. 300 mahasiswa per angkatan dan ternyata yang masuk ITB itu selalu pilihan pertama untuk PMM. Jadi Iya, mereka memang pilihan pertama untuk masih masuk bagus PMM. banget Pak. Ya, Jadi masih apalagi bagus luar banget. Jawa. Ya, walaupun para pemilih punten anak PMM tidak sadar kemampuan. Saya tapi sadar kemampuan. Ya saya bukan Iya. di mana ekspektasi saya pengen berkuliah di ITB tapi tidak sadar kemampuan. Jadi gini, mereka 300 pilihan pertama rata-rata gitu. Mereka punya hak ya. Dan ITB tidak punya berhak untuk menseleksi. Ini yang Oh Nggak gitu. ada. Jadi yang saya yang seleksi dikti. Luar biasa. Tahu kalau Mas Irun nanti lihat tulisannya ada sastra Inggris. Duh, masuk apa sih ya? Iya. Masuk apa? Apa Ya kita masukin ke FSM, Oh, SMC. kita masukin yang humanity, ke SBM, Iya. ada yang pendidikan apa gitu ya. Memang ada yang jurusan-jurusan sesuai. Masih bisa Masih bisa. bisa. Nah tugas kita di kantor ini Iya. itu yang beberapa karena pengennya Mas Menteri, nanti kan dia kayaknya lebih ke liberal arts engineering ya. Betul. Dia lebih ke arah sana. Iya, Jadi memang semua pendekatan belajar, lebih pendekatan liberal. dia ke sana. Kita harus coba lah. Saya sih selalu suka atau tidak suka dengan pimpinan ya adalah pimpinan. Program ya saya jalankan. Kita nerima 300. Dari masukin ke prodi-prodi yang paling berdekatan gitu ya. Atau memang sama judul nama prodinya. Ya kemampuannya memang punten umumnya di bawah rata-rata. Saya selalu wanti-wanti pertama masuk ke mereka diterima karena kantor ini yang ngurus. Iya. Masuk 300 mahasiswa, ada penerimaan. Saya bilang, kamu jangan ketipu sama mahasiswa ITB. Mahasiswa itu bukan tipu, itu semua. Saya bilang anak-anak ITB, lu belajar nggak? Iya. Enggak, gua nggak. Itu main nongkrong gitu kan. Ada yang kesannya lagi dia ini rapat dulu di himpunan ya kan? Rapat di himpunan. Ada yang kerja nongkrong di mana? Oh, gua nggak belajar. Itu memang caranya anak ITB main mental, ya kan? Itu caranya. Jadi anak-anak PNM jangan ketipu dengan anak ITB yang bilang ya kayak jadi anak PMM saya bilang kalau anak ITB itu belajar 1 jam, anak PMM itu harus 3 jam. Bukan saya bilang merendahkan bahwa kemampuan IQ ya, tapi tipuan mereka itu satu bisa jadi itu gitu. Kita sana itu tipuan kita sana kita nggak kuliah, kita juga nipu teman kita. Jadi satu tipuan, kedua ya ini terlepas misalnya tipuan ataupun tidak. Anak ITB kan sudah datang duluan di sini, udah tahu karakter dosennya. Mereka udah dapat keunggulan, artinya sudah dapat advantage ya. Ada advantage, saya kenal dosen juga, saya kenal Tahu gaya pengajarannya medan gimana. perang saya, itu paling penting kita mau perang itu tahu medan perang. Kalau sampai jadi saya bilang ke anak PMM harus 3 kali. Kalau anak ITB belajar sejam, mereka harus belajar 3 jam untuk mata kuliah itu. Gak bisa ngikutin sama anak ITB, effortnya harus 3 kali, 300% itu lebih besar. Anak PMM memang karena tanya teman-teman. Ya keluhan dosen-dosen, Pak, masa saya dikasih mahasiswa informatik, kok di sananya informatik, di sini belum boro-boro pemrograman, install software aja nggak bisa. Itu ujian kita yang sebenarnya selama ini kita nggak pernah diuji kan? Iya. Setuju sih saya bilang. Nanti saya penasaran deh Pak, ada nggak ya anak dari PMM ini yang mungkin ngasih testimoni ke Bapak secara personal gitu bahwa ternyata setahun ada 1 semester di ITB itu mau hidupnya atau gimana gitu Pak? Ada biasanya di akhir tahun kayak tahun-tahun kita ada podcast ya sih dari anak ya. Tapi Gimana Pak? Gimana responnya? apa responnya yang terakhir itu yang apa? Ya. Macam-macam sih jadi Responnya ada yang respon terhadap ITB-nya sebenarnya bukan kayak dia secara personal kayak wah nggak rugi lah saya benar-benar Iya, ada di sini mereka. Ada satu yang kesannya secara general ternyata dosen ITB rajin. Itu saya salut juga. Padahal saya nganggap kita garasi. Iya, makanya. Berarti ya kan? Jadi begitu testimoni dari anak PMM kan, saya kaget Pak ternyata dosen ITB itu rajin. Maksudnya gimana rajin gimana? Kita tanya dosen ITB itu mau ngajar. Kenapa cepat? Wah teman kamu nggak ada Datang kuliah pertama kasih pembuka. Makanya tuh jangan. Dosen ITB itu segeblek-gebleknya.
Sebadung-badungnya saya. Ya, tapi Bapak standarnya Indonesia ini berarti dong. Maksudnya kalau standar begitu kan berarti parah banget. Iya. Jadi nanti ya disparitas standar. Itu beda jauh. Dosen ITB yang saya bilang juga geblek gitu. Iya. Saya bilang kita Iya. geblek gitu ya. Ya kalau bahasanya yang ekstrim aja ya sebadung-badungnya kita ternyata kita dianggap haji. Coba saya pikir dia tahu reputasi. Aku mau ngajar. Ya emang kita harus ngapain? Nah, emang harus ngapain lagi? Enggak, Pak dosennya datang kuliah awal, kalau nggak ada ya udah. Terus kalau dosen itu kita lihat kedua, dosen itu mudah ditemui. Dia bilang maksudnya temui, maksudnya di ruangannya ada. Ada di ruangan standby. Nggak ada kelas hari itu pun. Kita kan ada di kantor, Iya. ada yang project, penelitian dan segala macam. Kalau di kampus sana saya menunggu dosennya, nggak ada yang lagi di rumahnya. Kalau nggak ada kelas hari itu dia nggak datang. Saya bilang, oh gitu. Gitu. Kalau ada saya belajar kayak gitu juga. Saya terinspirasi saya bilang. Testimoni PMM. Memang testimoni terhadap ITB banyak positif, walaupun beberapa hal negatif itu banyak yang masih nganggap mahasiswa ITB kaku. Ya, kakunya itu dalam artian kayak jiwa kompetisinya masih ada tinggi ya. Mereka nggak terbiasa dengan kompetisi. Kalau saya bilang ITB itu tahu sadar posisi kapan kita berkompetisi secara personal. Kapan kita harus berkoordinasi ya dalam hal pekerjaan himpunan, pekerjaan satu yang memang assignment-nya tugas kelompok ya kelompok. Tapi jangan minta anak ITB suruh kasih contekan. Gitu kan, sebenarnya suruh ngasih pada saat dia mau ujian, ajarin gua dong. Ya enggak, ujian mah urusan lu. Gitu kan. Artinya memang secara umum banyak itu ada juga yang mau ngajarin, tapi secara umum saya bilang kalau itu personal tuh banyak anak-anak. Jadi anak ya testimoni terhadap dosennya, dosen ITB. Umumnya dosen ITB saya bilang PMM tuh walaupun dosen ITB yang ngajar PMM itu marah-marah, saya kasih tahu di dosen PMM masuk PMM itu memuji dosennya, memuji dosen ITB. Secara umum dosennya tadi baik Rajin, terus gampang ditemui, ya mau ditemui ntar dulu ya, saya lagi ada urusan lain, tapi di situ ada. berbunga-bunga tuh dosen itu. Bukan harus gitu ya. Nah, cuma memang anak PMM juga saya bilang mereka juga punya suka atau nggak suka memang multikultur. Kita ITB udah biasa multikultur, tapi masih saya mereka tidak biasa kultur akademik di ITB. Ya. Mereka masuk di sini tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Ya, anak ITB udah TPB 1 tahun gitu ya, mereka udah bisa ini. Nah, mereka belum banyak yang belum bisa. Jadi sebagian anak PMM itu merasa ya udahlah menikmati nanti nilainya jelek di sini ya ngambil lagi kuliah. Kan sebenarnya apa yang ada di nilai di kita di ITB bisa diklaim. Tapi bisa nggak diklaim juga. Mereka nggak ngeklaim, misalnya nilai D. Ya udahlah saya ngambil lagi di tempat lagi. Ya misalnya D ya udah nggak diklaim karena kan nilai jelek. Nah, ya. Sebagian memang akhirnya udahlah mau nilainya C, D gitu ya mereka nggak ngeklaim. Ya itu juga ya mereka pengen. Tapi yang misalnya nilainya A gitu ada yang berapa persen kira-kira Pak? Kalau saya kira sih mungkin di bawah 20%. 20% lumayan sih. Lumayan. 20%. Itu yang memang keinginannya tinggi. Jadi yang misalnya mungkin mimpi dia masuk ITB juga. Yang siapa sih Zulkifli yang sekarang ya ketua angkatan PMM itu Zulkifli Sahar bukan tambang ya. Ya itu termasuk anak yang rajin di kuliah saya nggak pernah bolos. Saya bilang nggak pernah bolos nih anak, saya tanya ternyata dia bisa ada ikut olimpiade. Dan impiannya memang bisa masuk ke ITB. Impiannya salah satu. Jadi artinya kalau memang dari awal punya keinginan mau masuk ITB-nya kuat ya dia juga masih bisa ngikutin. Tapi ada juga yang jalur lain masuk PMM ini didominasi perempuan. ITB yang menarik. Jodoh gitu. Nyari jodoh gitu ya. Satu semester harapannya nyantol gitu ya. Nyantol ya. Lumayan. Satu semester kan dia tahu tipikal ITB masih dominan laki-laki gitu ya. Nah, perempuan jadi masa PMM ITB itu 60% perempuan, 59% ya perempuan masuk ke sini. Dia bilang nyari jodoh atau gimana nih? Nyari ya yang pas gitu ya. Saya tahu lah lumayan. Jangan-jangan masa depannya lumayan nih kayaknya gitu. Itu menarik sih Bang, itu dinamika perkuliahan yang menarik gitu, kayak ada mahasiswa dari kampus lain datang satu semester mungkin cuma 300 gitu ya, 300 per batch ya. Kita udah 4 batch, jadi menyenangkan sih itu. Buat mereka menyenangkan. Kita juga tahu karakter mahasiswa ternyata anak kita mahasiswa kita tuh dibandingkan ini gimana. Terus akhirnya saya rasa ada posisi saya bagus rajin gitu. Lumayan lah. Ada lah yang mesti belakangan ya. Tapi emang itu jadinya
karena kan kebiasaan orang tuh memang membandingkan dengan yang dekat aja dulu, kayak yang kita lihat aja. Kayak misalnya mahasiswa, misalnya dosen ngajar mahasiswa masuk ITB ya, karena sehari-hari yang ngajar itu jadinya jadi kurang bersyukur gitu. Itu tuh yang udah gitu kan. Itu ada masalah lain yang bikin naik darah gitu kan. Iya. Aduh, sekarang ada masalah. Fenomena PMM yang lain, sebenarnya kita punya hak masa ITB Untuk nolak tadi. untuk bukan nolak, ITB nggak bisa nolak kalau misalnya sudah terima ngirim outbound. Jadi kita ada seperti ngirim inbound dan mahasiswa outbound ke tempat lain. ke tempat lain. Tapi kita pilih yang sulit. Ya pun termasuk ITB kalau milih, kalau mungkin ditempatin ke UI, UGM, ITS, anak ITB masih berpikir oke lah, saya dapat pembelajaran di sana. Gitu. Tapi kan kita nggak, dengan program PMM ini harus luar pulau. Nggak bisa kita memilih perguruan tinggi yang satu pulau. Bisa ITB ke UI gitu ya, Bisa. ITB ke UGM, ITB ke IPB, gitu, ITS, gitu. Itu nggak bisa. Nah, itu akhirnya outbound kita nol. Itu juga jadi catatan buat Dikti. Kenapa ITB kok outboundnya nol? Jadi Tapi kalau misalnya UI atau UGM gitu enggak dong. ada 1-2 mereka pasti. Tetap dikit juga ya. Jadi nggak, kalau UI UGM banyak yang ambil akhirnya pengen sekalian social studies yang anak-anak ilmu sosial. Ya UI UGM kan punya ya. Punya. Kayaknya dia punya kesempatan yang di ilmu sosial pengen sekaligus ke daerah Kalimantan yang belajar ilmu sosial yang sifatnya karakter sosial Kalimantan, saya mungkin bagian dari risetnya. Tapi kalau yang sifatnya kayak kita sains engineering itu agak susah kan. Memang karena pusatnya di Jawa kan. Di Jawa, Iya, pusatnya di Jawa. Ya disparitasnya masih Disparitas jauh. tinggi. Nah, itu yang juga jadi catatan. Kita scoring outbound karena di Dikti juga di Kemendikbud itu dikasih skor. Kita skornya rendah. Indikator kinerja kita tuh rendah untuk outbound. Padahal skor outbound lebih besar daripada inbound. Jadi kita nerima 300 itu skornya sekian gitu ya. Kalau kita ngirim outbound lebih sedikit itu skornya lebih gede. Ya, kita susah. Tapi kalau kita buka ISMA, program yang Luar negeri, anak ITB larinya ke situ. pasti tertarik sih. Tertarik kalau Beda orbit. Iya, ya beda jalur main, ya beda liga, Liga aja ya, sih. jadi liganya ya memang mereka Karena masih internasional. nyari internasional. Jadi ISMA tuh masih sampai sekarang masih. ISMA tapi bukan kita yang ngelola ya. ISMA Di Direktorat Pendidikan sama Kerma Internasional. sama internasional, ya itu. Kalau yang PMM kita yang ngelola di kantor ini, Direktorat Pendidikan non-reguler itu. Nah, ya itu suka dukanya 4 batch ya kita anak-anak PMM itu kita harus kelola. Iya. Ya. Ada yang cultural shock gara-gara di Bandungnya begini karena mereka ada yang belum pernah ke Bandung gitu ya. Ada yang sakit gara-gara dingin gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, itu juga kendala lah. Yang menikah. Ada yang menikah setelah PMM. Setelah PMM akhirnya jadi jodoh ya, saya bilang yang PMM ITB yang masuk inbound ke ITB dominan perempuan. Ya nggak tahu cari jodoh, mudah-mudahan kali gitu ya, ataupun kayak gimana ya nggak tahu gitu ya. Itu PMM, apa lagi program yang kita kelola ya? Program studi program profesi insinyur yang seperti Insinyur. Nah, mungkin yang farmasi gitu juga ya. farmasi ya ada, tapi dipegang oleh farmasi sendiri. Kalau itu pegang farmasi sendiri. Karena kalau keinsinyuran itu kan prioritas prodi. Berarti iya. untuk yang kayak farmasi karena dia udah satu prodi sama dia jadi dia pegang sendiri. Kalau insinyur yang setelah ST ya, extension dari ST itu ya. Itu lebih ke artinya mandatory regulasi. Orang yang bekerja di bidang perteknikan ya harus memiliki gelar insinyur. Regulasinya itu. Regulasi. Jadi ada demand dari regulasi. Ya, dari push kalau menurut saya jadi tekanan regulasi ya. Iya, Kalau industri sebenarnya akan ikuti regulasi. Jadi orangnya, personalnya, saya tanya kalau praktisi-praktisinya ya mereka sebenarnya kalau nggak ada regulasi ya butuh lah ya. nggak butuh. Ya itu juga tantangan yang dikelola di kita ya. Menderita Pak Ridwan. Ya, kita ingin cari tahu dari mereka yang bergerak di bidang kayak Mas Piru di bidang apa namanya bermedia sosialan begitu ya. Yang mana dulu yang bisa ini yang mendapatkan perhatian yang tinggi itu yang mana? Apakah yang apa namanya yang dasar-dasar atau sesuatu yang memang yang non reguler yang tidak kita pikirkan tapi itu ternyata menarik perhatian. Sebenarnya yang kita
kita perkirakan misalnya bootcamp, AI gitu ya, data analitik, atau mungkin yang lain seperti itu kalau khusus untuk ITB misalnya leadership kah atau soft skill kah gitu ya. Karena memang kita perlu pahami cara berkomunikasi, mungkin itu jadi penting untuk orang-orang alumni ITB juga gitu ya, orang-orang yang baru lulus ataupun yang masih jadi mahasiswa juga. Iya. Mereka yang akan masuk ITB gitu ya. Ya kalau Pre-U. UI ada program pre-U. Jadi UI itu pre-university ada. Oh, sebelum masuk kampus gitu ya. Jadi gini, saya nggak tahu Corona. itu gimmick yang teman-teman UI yang mungkin paham, saya begitu kuliah program ada yang pre-U ya. Jadi mata kuliah ditawarkan duluan sebelum mahasiswa itu atau siswa itu menjadi mahasiswa UI. Ya. Jadi ya saya nggak tahu itu detailnya, tapi mata kuliah jadi kayak tadi kita mata kuliah misalnya kimia dasar di ITB, tapi anak SMA ambil nanti mungkin bisa diakui kalau dia jadi masuk UI. Iya. Jadi udah mengurangi SKS ya duluan ya lumayan. Tapi bagi saya kalau itu bisa dilakukan, beberapa UI akan dapat talent duluan. Bener sih. Iya. Talent duluan jadi Dan maksudnya seburuk-buruknya orang yang nggak masuk itu juga kan masuk kampus lain dia udah punya persiapan yang lebih baik. gitu kan. Atau memang mereka Kalau masuk UI jadi lebih bagus juga jadinya di UI-nya. Saya malah ngeliatnya gini, hampir semua anak SMA gampang. Saya sambung masuk ITB, UI atau UGM. Masih gitu kan. Jadi artinya, tapi UI kan kualitasnya bagus gitu ya, kampus bagus. Kalau saya bisa di UI, ngambil mata kuliah terus saya jadi, mendingan saya ngambil UI deh. Saya udah ngambil beberapa SKS tuh. Gitu kan. iya. Ada inisiatif juga untuk ngambil di sana. Iya, per SKS akhirnya tersedia dan akhirnya bila saya putuskan, walaupun dia sebenarnya punya kemampuan untuk masuk ke ITB, tapi di UI saya udah ngambil duluan tuh. Gitu kan? Tapi Bapak mungkin udah ini nggak nanya dulu mungkin kayak gimana pasarnya gitu untuk yang kayak gitu. Kalau kita meeting sama direkturnya CIL UI ya, udah pernah ya, tapi detail itu sebenarnya saya nggak tahu detail itu. Maksudnya apakah emang penerimaannya baik atau misalnya Itu belum tahu, saya belum bisa ngomong sekarang gitu. Tapi bagi saya kalau program itu ada gitu ya, memang bisa jadi salah satu yang bisa sih harus diterima orang-orang juga kadang ya udahlah saya, apalagi orang yang punya kemampuan dan punya uang. Ya, punya kemampuan punya uang nggak ada yang salah dengan mereka, betul ya kan? Punya uang punya kemampuan nggak ada yang salah buat mereka kalau dia ngambil duluan, bayar duluan gitu dan dia mampu, nggak ada yang salah, silahkan ngambil. Itu kan semacam persiapan milih jurusan apa gitu ya. Dia kan ngambil terus misalnya mindset apa yang mesti punya ketika terus jadi mahasiswa gitu ya. Ya, kita belum nggak ada. Artinya padahal dulu tuh ITB juga punya aku masuk ITB itu kan yang digerakin sama mahasiswa. Ami. Iya. Itu kan sebenarnya isinya begitu aja, cuman nggak formal itu tadi sih. Ya itu jadi tantangan kita juga. Ya, saya nggak tahu nanti bagaimana program-program yang sifatnya ya nggak tahu kita sebut non reguler ke depan gitu karena memang karena juga kebijakannya dibawa oleh pimpinan. Jadi kita lihat seperti apa. Ya, bagi saya personal memang ada beberapa hal yang memang kita harus cukup bagus kembangkan. Ya, karena saya melihat klasik hanya menjual S1, S2, S3 sebelum bisnis, ya sudah itu ITB udahlah selesai di situ untuk di Indonesia. Ya, jadi tapi ada tadi Pak Ridwan sampaikan sayap lain, ada orang yang ingin menikmati ITB dengan cara yang berbeda. Menikmatinya saya nggak perlu anak-anak yang kredit nih itu punya NIM, anak-anak PMM punya NIM, ya. Bahkan mereka minta dibikinin jaket alma mater, jaket himpunan, bisa dibikinin kartu mahasiswa. Kita kan nggak bisa bikinin kan? Kita tuh kartu mahasiswa tapi minta buat kenang-kenangan. Padahal kan apa gunanya sih kalau itu kartu mahasiswa? Tapi nggak kok benar buat ya kalau ya artinya buat mereka. Mereka punya prestis sendiri kan. Ada logonya, dia begitu mereka ada di ITB mereka dikasih name. Name-nya itu depannya 100 kalau ada satu yang PMN. Kalau kita kan ada 120, 121, 122, 123 misalnya di MTTM. Ya, ini 100 mereka non prodi di kitanya. Jadi dikasih NIM 100 kalau masuk angkatan tahun 2024 berarti PMN 2024 ya 24 0 sekian. Jadi karena non prodi statusnya dia. Dan mereka sebenarnya
dapat sih fasilitas ITB, mau akses ke SIX, akses ke sistem pendidikan ITB di. Nah, yang nggak dapat mereka jaket alma mater ya, terus mereka jaket himpunan, terus kartu mahasiswa. Ada jaket Kan? mana? Iya, Kartu mahasiswa nggak ada? Kartu mahasiswa nggak. Oh. Mereka minta. Kartu mahasiswa minimal bisa lah Pak dikasih masa yang bisa. Kemarin kan mau boleh Kartu ngasihnya mahasiswa. kosong-kosong berlaku, tapi di bawahnya ada. Iya kan berlaku Sampai dengan sekian gitu. Bisa Dibikin kan lah, ya Pak. nggak usah jadi ATM bilang bisa lah Pak Riko kasih. Dia di dompetnya mereka Luar Jawa Pak. Iya. Biar pulang ada oleh-oleh. Saya masih punya loh kartu mahasiswa di sekolah. Kartu mahasiswa. Kalau kayak jaket itu kan urusan mahasiswa himpunan Iya. kalau jaket. Kartu mahasiswa berlaku sampai dengan tahun sekian. Karena Karena saya ingat berlaku ke sampai- apa waktu di LA pelatihannya itu 2 minggu dapat kartu hoki. Nah iya, gimana apa? Masih punya nggak Pak? Masih bisa. Ya, 20 lupa tahun lagi lalu tuh. itu. Nah, maksud saya ya mungkin bisa tuh salah satu Iya. masukan itu. Iya, iya. Karena kan istilahnya kayak ibaratnya punya orang lain tuh punya ekspektasi apa terkait ITB, mereka punya pride sendiri. Gitu. Kalau misalnya kayak di ini Pak ya, di media sosial itu ya, saya lihat misalnya kemarin tuh kan wisuda, rame-rame misalnya yang paling rame pasti mesin, ya kan. Pasti ada aja nih komen yang nyinyir kayak, ih ngapain sih kayak gini, kerja juga susah gitu. Nah, yang membela itu bukan anak ITB lagi, orang-orang kayak wah anak ITB mah nggak usah ini nyari kerja mah gampang gitu-gitu. Ke arah situ ya. Iya, maksudnya bukan anak ITB gitu yang ngebalesin. Nah, kalau saya sih biasanya paling saya keluarin studinya tracer gitu kan. Ya, ini anak ITB mah emang 6 bulan juga udah pada kerja gitu kan. Tapi maksudnya yang ngebela itu oleh ya bukan anak-anak ITB, mereka punya kayak ekspektasi yang tinggi gitu kan. Kayak ini anak ITB dan emang benar gitu kan emang kalau nyari kerja mah bukan masalah kita lagi maksudnya kayak. Nah, bukan di situ masalahnya. Iya. Nah, maksudnya emang nama ITB itu masih tetap bagus gitu. Tapi sudah berantem ya. Iya, zaman-zaman dulu kan. Iya, Harus sudah kayaknya satu mandatori gitu. itu kalau sudah berantem kayak aib gitu. harus tawuran. Harus berantem sih bilang. Kayak aib aja kalau nggak berantem sih. Padahal habis itu ketemu kerja, lu yang mukul gua. Aduh. Saya pernah wisuda tuh pukul-pukulan ya depan-depanan sama teman satu SMA. Loh, kita pura-pura aja waktu itu. Ya udah, tapi kan di saat itu ya memang ya Zamannya begitu memang. Nah, energi kita tersalurkan dulu kan nggak ada gadget ya. Iya. Mau ngomong energi kita tersalurkan ke sifat yang kayak tadi. Kalau sekarang kan sebagian atensi ataupun energi kita pindah ke gadget. Betul. Ya mau nggak mau akhirnya kita ngapain juga saya nongkrong di kosan. Ya mendingan saya keluar lah ngapain gitu. Nah, saya waktu begitu masuk ITB, saya punya obsesi satu. Seluruh kan saya bukan takjub, saya melihat fenomena di Bandung angkotnya warna-warni. Oh iya benar sih. Ya kan, warna-warni. Kalau di kota lain itu kan angkotnya kayak Jakarta Mikrolet warnanya abu-abu. Di Depok tuh biru semua. Biru semua. Nah, ada lah yang hijau, satu biru hijau lah gitu doang. Ya, kayak Bogor ya, biru hijau. Nah, kalau di Bandung warna-warni. Iya, ada yang ungu, ada yang ungu, ada yang biru. hijau tapi coretnya oranye, ada yang coretnya Hijau. merah gitu ya. Ada yang warna Putih. putih. Iya benar. Beda-beda warna-warni. Iya, saya masuk ITB itu obsesi saya tahu tik 1 tahun semua angkot itu saya naikin. Oh iya, nyobain apapun naik. Kayak nyobain pop ya, nyobain es krim. Warna-warnanya. Ada obsesi begitu. Keren juga saya. Jadi teman-teman saya yang Bandung bahkan nggak tahu yang angkot namanya Mahmud Tegalega. Daerah mana tuh? Ya lu kan belum terbaik. Caham Ciwastra saya udah. Melewati daerah yang sangat macet tuh daerah itu. Karena saya kejebak. Oh ini saya dulu. Caham Ciwastra, Mahmud Tegalega. Jadi yang bagi saya akhirnya saya tahu rute terpanjang angkot. Dan mudah-mudahan mungkin sampai sekarang masih sama. Itu adalah bukan Ridwan. Margahayu. Ledan. Itu dari utara. Itu kayak zaman saya masih paling banyak. Sampai sekarang masih. Oh, Masih ada ya. Dan angkot itu kalau menurut saya konsisten. Sebagian angkot misalnya Kalapa Elang itu atau Cicadas Elang, dari Cicadas berhenti di Kebun Kelapa ganti. Tapi angkot yang sama, nomor yang sama, warna merah. Baru dari Kebun Kelapa ke Elang Raja Wali itu, dia dekat Pajajaran ke sana. Makanya saya tahu kan, dia pasti ganti angkot. Tapi saya salut buat supir-supir angkot yang Ledeng Margahayu, itu angkotnya tetap. Jadi nggak dioper gitu ya. Kalau saya Cicadas Elang, dari Cicadas
saya berhenti di kebun kelapa. Berhenti tuh, suruh turun sama supir angkotnya. Ganti, tapi naik yang ke kelapa mau angkot itu yang lain, tapi mobil yang Dengan lain ya. nomor yang sama, Dengan nomor tapi yang sama, mobil yang lain. mobil yang lain. Dan jadi rutenya ini sebenarnya Cicadas Kalapa, terus Kalapa Elang gitu ya. Nah, jadi saya tahu Marga Hayu Raya Leden, angkot yang konsisten berhenti ujung ke ujung. Dia di tengah nggak diganti. Jadi maksud saya, dan itu rutenya terjauh. Coba cek aja di map. Bapak ceritain itu di media sosial tuh bisa rame, Pak. Karena lucu kontras gitu loh, kayak dosen ITB ternyata bahasanya tuh angkot, bener. Kalau saya Bisa rame, Pak. Bener, Pak. saya bikin sama Akbar masih Rame, Pak. Bener, Pak. Apalagi Bapak beneran dulu pernah ngalamin, Pak. Itu premisnya udah lucu banget gitu. Kayak Jadi sekarang gak ada kerjaan, kita angkot. Coba kita angkot. Lucu banget. Ya, terus gak ada kerjaannya saya. Jadi saya terima nih biar masuk ITB berempat dari satu SMA ya, empat ya. Dari Jakarta ya? Dari Jakarta, berapa orang lah. Tapi ada teman yang dekat 4. Adalah kita cari nyari dari ke Bandung, nyari kosan dulu. Ya orang tua kita udah ngasih lah karena udah masuk ITB ya cari kosan. Begitu sampai stasiun Hall Bandung, kita kan harusnya naik ke arah Dago Cisitu ya, naiknya. Terus tiba-tiba pikiran jahat itu muncul. Gimana kalau kita ngepasnya daerah Ikip, dulu belum UPI namanya. Iya. Ikip itu Setiabudi karena arahnya Lembang kan. Iya. Iya, keren juga. Kenapa? Kita paling kelihatan pinter. Dia pun Di area itu ya, kurang ajar bener-bener. Baik, karena ya putar buat anak-anak yang UPI gitu kalau dia akhirnya muncul, akhirnya kita dari situ pilih, oh iya bisa juga tuh ya pikiran berempatnya penjahatnya muncul kan, biar kelihatan paling ini jadi di kosan kalau kita ngekos di sisi itu di itu bagus itu kan Kita semua. kita nggak bisa tantang petenteng nih ketahuan begonya. Ya akhirnya ngekos cari di Terminal Ledeng, dari Terminal Ledeng jalan sedikit tuh ke arah Sersan Bajuri ke atas sedikit. Udah dapat kos-kosan isinya daerah situ bukan kosan, rumah kontrak. Akhirnya rumah kontrak satu rumah, terus yang punya rumah tanya, kuliahnya mana? Di ITB kok di sini? Nggak apa-apa, aku pengen cari ini, kita ada kendaraan. Padahal sih minatnya itu beneran kita. Ya kalau diceritain Berangkat pakai jalan timbunan. Belum punya jalan timbunan, pakai jalan rumah. Mana ada anak ITB yang pakai jalan motor padahal. Berarti belum awas. Ketahuan banget kan, ketahuan banget petandang petentengnya. Nah, saya bilang, kapan lagi saya bisa petandang petenteng kan? Kacau. Nah, tapi benar itu resep penjara. Pemilik kontrakan itu kalau ada makanan kirimnya ke kita. Ya, kalau kita sholat di musola pakai jaket petandang petenteng. Zaman itu ya bilang, ya mungkin anak-anak PMM tadi kalau dia punya kartu masa ITB dibawa pulang ke kampungnya itu bisa. Oh saya pernah di ITB, walaupun kalau minta transkrip nilainya CDE. Kalau dibanggain transkrip kan CDE. Tapi kalau kartu mahasiswa mungkin bisa. Ya itu salah satu ya. Bisa petandang. Ya punten Ikip aja UPI. Saya ke kosnya di situ 1 tahun, kontrak 1 tahun. Waduh, itu masa-masa paling bahagia dan suram. Kenapa suram? Karena kita pernah pengaruh game CM dulu, Championship Manager, kita tahu ya dulu, nggak online, jadi kayak main bola ya, Iya, kayak football manager kan? kayak football manager, saya itu nulis tulisan aja kan, Iya. anak elektro, anak teknik industri, anak satu lagi anak teknik fisika saya tambah, udah, lu kuliahan, iya, main CM, ya kacau, jadi gak berangkat kuliah, jadi IPK tertinggi di rumah itu saya 2,4. Tertinggi itu saya, sisanya 1,9, 2,1, 2,2. Itu TPP bisa dipecat. Bisa kasih 2,4, langsung orang tuanya udah bubarkan 4 orang yang rumah ini. Gak beres sih. Sesat ini. Dibubar nih. Begitu tahu perubahan dikirimin kan kita di ITB 2,4. Ini nilai bisa gini, tapi saya 1,9, belum terus 1,9 gua kacau. Tapi pulang dia. Ya gara-gara gak kuliah kita kejauhan kan. Kalau apalagi kalau udah dingin hujan di situ kan udahlah nggak kuliah. Ya itu. Ya euforia ya, TPB kita paling bahagia ya. Ya euforianya gitu. Nyari kontrakan. Itu warisan kejahatan. Jadi kalau dilihat transkrip TPB saya 2,4, kalau sekarang pilihan terakhir dapetnya. Sama milih fakultas ya. Kalau dulu langsung ke prodi ya. Kalau dulu langsung prodi. Kalau sekarang saya pasti pilihan terakhir. Ya pilihan terakhir di periode itu kan kadang-kadang 1, 2, 3, 4 berubah-ubah ya. Ya pasti pilihan terakhir saya. Nah, mungkin masih pilihan pertama. Dulu tuh saya juga istilahnya bisa selamat TPB itu ya, karena mau masuk minyak kan, Pak. Kalau saya nggak masuk minyak, teman-teman saya yang sepantaran otaknya tuh pada jelek semua, 2 semua itu teman-teman saya itu. Cuma saya doang tuh tinggi itu karena saya mau masuk minyak kan itu doang.
Nggak ada semangat gitu Udah kan. semangat ya kan. Ya itu zaman-zaman itu ya. Makanya emang parah banget sih kalau misalnya kayak dari SMA ke TPB itu ya. Kalau mungkin yang SMA-nya nggak biasa belajar setiap hari gitu ya, mungkin yang belajar lebih sering gitu ya. Susah sih lah. Susah yang ini. Jadi memang tepat sih pilihan ITB untuk ngasih TPB itu. Kalau bukan pada dia mesti mulai itu. Karena sekarang kan dibatasin ya maksimal 6 tahun. 6 tahun.